Novel Raja Tertinggi. Bab 1851. Mereka yang ingin menjadi penerus Omi tidak hanya membutuhkan Omi yang enak dipandang mata. Jika Omi tidak terlihat enak dipandang mata, betapapun jeniusnya dia tidak menginginkannya. Omi, hasil kompetisi dinasti telah dirilis dan dinasti Gao yang memenangkan tempat pertama dalam peringkat kekuatan dari 8 dinasti kekaisaran. Suatu hari sebulan kemudian, Mu Qianji datang mencari Omi dan memberitahu dia hasilnya. Dari kompetisi dinasti, aku hanya ingin tahu mana yang terkuat di tribulasi tingkat ke-6, yang lain tidak tertarik untuk mengetahuinya. Kata Omi. Karena di bawah tingkat kesengsaraan ke-6 Omi semua bisa detik tidak tertarik untuk mengetahui yang mana. Lemah adalah yang terkuat, hanya setengah abadi dari kesengsaraan Orde ke-6 Omi sedikit tertarik untuk mengetahui siapa yang kuat dan siapa yang lemah, dan kekuatan Omi berada di tingkat kesengsaraan Orde ke-6. Mu Qianji berkata, karena dinasti Kekaisaran Gao yang adalah yang nomor satu dalam kekuatan keseluruhan, yang terkuat tentu saja adalah mereka. Kaisar tertua dari dinasti Kekaisaran Gao yang, bernama Gao Yang Sending Monarch telah mengalahkan semua dinasti kekaisaran besar lainnya. Tahap ke-6 kesengsaraan. Bahkan ada 3 dari 3 perampokan gabungan tahap ke-6 yang gagal mengalahkan Gao Yang Sending Jun. Ketiga perampokan gabungan tahap ke-6 itu adalah Raja Panjang dari dinasti Burung, Burung Peng Jun, Yu Changhu dari dinasti Yu Yue, dan Li Qianlone. Gao Yang Sending Monarch ini sangat kuat. Alis Omi berkerut. Ya, itulah mengapa dinasti Gao yang menjadi nomor satu, dan juga, di dunia luar, banyak orang membandingkanmu dengan Gao Yang Sending Monarch, mengatakan bahwa kamu hanya mengalahkan mereka berdua, Li Qianxiu dan Wu Ying Richmaster. Sementara Gao Yang Sending Monarch mengalahkan Bird Peng Jun, Traveling Tiger, dan Li Qianxiu bersama-sama. Banyak orang mengatakan bahwa jika kamu bertarung dengan Gao Yang Sending Jun, kamu mungkin tidak cocok. Haha, yang bodoh yang mana? Banyak orang mengatakan bahwa kamu tidak peduli. Omong-omong, dinasti Brau ini, sejak kami pergi lebih awal, itu sama dengan tidak berpartisipasi, jadi peringkat tidak memiliki kami. Tetapi meskipun peringkat tidak memiliki kami, pengaruh kami jelas kuat, setidaknya orang-orang membandingkan kami dengan dinasti Gao Yang dan membandingkan Anda dengan Raja Pengirim Gao Yang. Jadi, dalam pikiran semua orang, gerbang tangji kami yang baru didirikan setidaknya berada di peringkat kedua. Tidak masalah, Omi terdiam. Ada satu hal lagi, saya mendengar dari orang-orang di bawah bahwa beberapa orang yang sangat jenius datang hari ini. Apakah Anda ingin memverifikasi itu? Orang-orang yang sangat jenius itu tampaknya datang dari tempat yang lebih besar dan tidak terlalu kooperatif dalam berpartisipasi dalam penilaian. Jadi agak sulit bagi orang-orang di bawah untuk menanganinya, dan tujuan dari orang-orang itu adalah untuk langsung menemuimu, tidak ingin dengan jujur memulai sebagai murid kelas 4. Ya, aku akan pergi memeriksanya kalau begitu. Bagus, aku juga akan sibuk dengan bisnisku. Omi tiba di aula penilaian tertentu, dan tentu saja, ada beberapa anak yang tampaknya kaya, membuat banyak keributan. Kami ingin melihat Omi. Halo, Master Gerbang kami tidak punya waktu. Anda harus mengikuti penilaian untuk menjadi murid kelas 4 jika Anda ingin memasuki gerbang ekstrim Tang. Lelucon, status apa yang kita miliki untuk menjadi murid kelas 4? Tujuan kita adalah untuk langsung menemui pewaris Don Suchen. Kata seorang pria, maaf kami juga tidak bisa membuat keputusan tentang itu. Cepat beritahu Omi, kami ingin bertemu dengannya. Sebaiknya kamu cepat-cepat. Kamu tidak akan selamat jika kamu menunda saya, anak nakal. Beraninya kamu menghentikan saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya bisa memberitahu kalian, bahkan jika Omi tahu identitas kita, dia tidak akan berani melakukan itu pada kita. Seorang pria panggung kombinasi berteriak. Omi adalah semua telinga. Siapa yang berteriak di sana? Omi melangkah maju. Beri hormat kepada Master Gerbang. Orang-orang itu bergegas untuk memberi hormat. Omi memberi isyarat agar mereka bangun. Omi senior, kami ingin menjadi penerusmu. Kata pria dari panggung penutup. Lebih besar dari Omi berkata, ini adalah tempat untuk pendaftaran penilaian. Jangan berteriak di sini, pergi dan bicara dengan saya di tempat lain. Bagus. Pria di panggung penutup memandang dengan bangga ke para penjaga itu, seolah-olah mengatakan, Tuan Gerbang Anda telah mengundang saya untuk berbicara di tempat lain, Anda junior yang bodoh. Omi membawa keempat pria itu dan membawa mereka ke sebuah aula besar. Senior Tang, mintalah untuk menerima kami berempat sebagai murid, kan? Keempat pria itu memasuki aula utama dan berlutut. Omi tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah menilai 4 orang ini. Di antara 4 orang ini, 2 pria dan 2 wanita berpenampilan biasa. Omi bertanya, kalian semua dipanggil apa? Beri nama kalian sendiri. Kembali ke senior Tang, saya Gao Yang Hijau Muda. Gadis muda berbaju hijau itu adalah yang pertama menjawab. Namaku Gao Yang Feng Niu. Namaku Gao Yang Seng. Namaku Gao Yang Wei Nguyen. Satu persatu, mereka berempat menyebutkan nama mereka. Omi melirik sekilas dan berkata, sepertinya kalian berempat berasal dari dinasti Gao Yang. Tepat. Mereka berempat terlihat sangat percaya diri. Dinasti Gao yang menjadi nomor satu dalam perkelahian tahun ini. Dan sekarang ketika 6 lautan menjadi pusat perhatian, tidak ada seorang pun dari dinasti lain yang berani tidak menghormati dinasti Gao yang. Jadi mereka berempat sangat yakin bahwa mereka akan diizinkan memasuki gerbang Tangci. Omi langsung melihat apa yang mereka berempat pikirkan di dalam. Omi berkata, Gao yang hijau muda, berapa umurmu? Kembali ke senior, junior berusia 18 tahun ini. 18 mencapai tahap permuliaan. Sudut mulut Omi naik ringan. Bahwa Gao Yang Feng Niu sedang sibuk berkata, Senior Tang, Anda tidak tahu, saudara perempuan saya adalah seorang jenius terkenal di dinasti Gao yang kami. Dia baru berusia 18 tahun ini, dan dia sudah mencapai tahap permuliaan. Omi mendengus, ini semua tentang memurnikan batu roh untuk bangkit, tapi kalian hanya beruntung.
Senior Tang, bahkan jika kamu memurnikan batu roh, kamu masih membutuhkan beberapa bakat. Omi berkata, di antara kalian berempat, hanya bakat Gao yang light green yang sedikit lebih dari cukup, 3 lainnya, tapi itu saja. Sayangnya, saya tidak ingin mengambil salah satu dari mereka. Baiklah, kalian bisa pergi. Sekarang, Tang Senior, apa maksudmu? Gao Yang Fengniu terkejut. Tidak mengerti bahasa manusia. Kamu boleh pergi sekarang. Omi, Senior Tang, kami ingin menjadi penerusmu. Kami ingin mempelajari formasi pedang. Gao Yang Fengniu sedang sibuk. Maaf, Anda belum memenuhi persyaratan ahli waris saya. Silakan keluar. Pada saat itu, Gao Yang Fengniu sedang sibuk berkata, tunggu sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Senior Tang, jangan meledakkan kami dulu. Kamu bisa membaca surat dulu. Kali ini kami datang untuk bergabung dengan Gerbang Tangji. Kami juga membawa surat rekomendasi. Tolong baca surat rekomendasinya dulu. Bahwa Gao Yang Fengniu mengirim surat rekomendasi. Omi mengambilnya dan membacanya dengan bingung. Rekan Taoist Tang, saya Gao yang mengirim Jun. Pertama-tama, selamat atas pendirian Gerbang Tangji. Dan kedua, saya memiliki permintaan yang tidak sopan. Dapatkah Anda menerima 4 cucu kekaisaran dari dinasti Gao yang saya yang telah datang? Untuk menjadi bagian dari Gerbang Tangji sebagai murid senior Anda demi saya. Saya juga berharap Anda, Taoist Tang, tidak akan pernah menolak dan ketika Anda bebas di lain waktu, saya secara pribadi akan datang ke pintu Anda untuk berterima kasih. Gao yang mengirim raja pergi. 1852. Kening Omi berkerut dalam. Gao yang mengirim surat rekomendasi kepada raja. Sudut mulut Omi naik sedikit. Raja pengirim Gao yang ini, yang baru saja menjadi tahap ke-6 terkuat dari laut pelanggaran ke-6, ingin menempatkan seseorang di sisi Omi, dengan sia-sia mencoba mempelajari formasi pedang Omi. Omi mencibir dalam hatinya, bagaimana mungkin orang biasa yang ingin mempelajari formasi pedang Omi. 4 orang yang berdiri di bawah panggung menatap Omi dengan mata yang sangat percaya diri. Terutama Gao Yang Fengniu, dia merasa bahwa Omi tidak akan pernah berani menolak demi wajah kakeknya. Kakeknya telah mengalahkan 3 orang super kuat yang telah bergabung dengan Tribulation tahap ke-6, dan secara teori, bahkan lebih kuat daripada Omi. Jadi bagaimana mungkin orang yang tidak lebih lemah dari Omi berani menyinggung perasaannya? Senior Tang, bagaimana menurutmu? Bisakah kami memanggilmu Tuan sekarang? Tanya Gao Yang Fengniu. Omi berkata, surat ini apakah benar-benar dari Gao Yang untuk raja? Tentu saja, 1000 kali benar, ini adalah surat ide yang dibakar kakek kami secara pribadi. Tang Senior, bisakah kami memanggilmu Tuan sekarang? Omi mendengus, bisakah kamu menggonggong omong kosong ketika 8 karakter bahkan belum ditulis? 8 kata, apa maksudmu? Maksudku, aku tidak bisa. Tapi, kamu sudah membaca surat rekomendasi kakekku. Kata Gao Yang Fengniu bingung. Terbaca, di mana jadi apa, kakekmu adalah sosok yang kuat. Apakah begitu kuat bahkan aku, Omi, harus memberikan wajah? Mereka berempat kaget, tidak menyangka Omi akan mengatakan itu, ini terlalu berlebihan untuk menempatkan kakek mereka di mata mereka. Senior Tang, kakek kami adalah tahap ke-6 kesengsaraan yang baru saja memenangkan tempat pertama dalam perkelahian. Anda belum tahu tentang ini, kan? Kata Gao Yang Bongniu, 3 lainnya semua berpikir itu pasti begitu. Omi belum mengetahui berita itu, tidak tahu siapa kakek mereka. Tentu saja aku tahu, Gao Yang mengirim Jun, dalam kompetisi, mengalahkan Bert Peng Jun, Yu Changhu, Li Chen kesepian 3 tim dengan baik. Ya, dan itu masih kekalahan yang mudah. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan kalian di sini. Gao Yang Light Green tetap tinggal, sisanya keluar. Senior Tang, surat kakekku mengatakan semuanya, biarkan kamu. Omi berkata dengan marah, kakekmu itu berubah. Satu kalimat lagi kakekmu denganku, aku tidak percaya aku akan menyia-nyiakanmu. Hei, jika bukan karena kakekmu, aku sudah cukup untuk memusnahkan Anda jika Anda tidak hanya mengacaukan pinggiran gerbang Tangji kami. Jika Anda tidak keluar sekarang, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Gao Yang Fengniu kesal di dalam hatinya, Senior Tang, kamu sangat tidak menghormati kakekku, biarkan saja, aku akan kembali dan berbicara dengan kakekku tentang masalah ini. Kalau begitu kembali dan katakan, dan omong-omong, bawakan kalimat untuk kakekmu untukku, gulung anak sapi apa-apaan ini. Kata Omi, dan dengan lambaian tangannya, keempat pria itu dikeluarkan dari aula utama. Di luar aula utama, suara marah Gao Yang Fengniu bisa terdengar, Omi, kamu akan menyesalinya. 3 lainnya sepertinya menasihati, Bong Niu, jangan katakan apa-apa, bagaimanapun juga dia adalah pria yang kuat, berhati-hatilah untuk tidak menyinggung perasaannya. Karakter Gao Yang Bong Niu agak impulsif, melihat bahwa dia diledakkan dan sangat malu, dia mengutuk. Aku akan mengatakan, Omi, kamu akan menyesal memperlakukan kami seperti ini. Pada saat ini, di istana Omi sangat marah. Awalnya Omi tidak ingin membuat masalah dan membiarkan mereka pergi. Tetapi tiba-tiba, dia sangat tidak tertarik, dan menggunakan kakek mereka untuk menekan Omi, membuatnya seolah-olah kakek mereka adalah orang yang lebih kuat dari Omi. Mencari kematian, Omi keluar dari aula utama. Tang, Gao Yang Fengniu, yang hendak melanjutkan membuka mulutnya, melihat kemunculan tiba-tiba Omi dan penuh dengan aura pembunuh, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, berusaha untuk segera pergi. Omi mendengus apa-apaan, hanya beberapa cucu raja pengirim Gao Yang, kamu berani mengamuk di tempatku, menurutmu, aku adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapan saja kamu mau. Matilah. Setelah mengatakan itu, Omi menamparkan Gao Yang Fengniu itu. Gao Yang Fengniu itu langsung ditampar oleh Omi. Omi senior menyelamatkan hidupnya. 3 lainnya, Gao Yang Seng, Gao Yang Wei Ruan, dan Gao Yang Light Green, berlutut dengan panik.
Ketiga orang ini tidak berbicara secara tiba-tiba, jadi Omi tidak ingin menggertak yang lemah. Keluar dari sini. Ya, mereka bertiga panik dan berguling. Omi menyuruh mereka turun untuk membersihkan beberapa daging yang rusak di tanah. Yan Xinyi kebetulan tidak jauh dan melihat pemandangan itu. Yan Xinyi datang dan bertanya, "Tuan, hanya beberapa junior yang ingin menyembah Anda. Mengapa Anda membunuh mereka? Siapa yang berani kembali di masa depan? Kamu hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Jika aku tidak membunuh mereka dalam situasi ini, bukankah aku, Omi, tidak berguna?" Mereka berempat, mereka berasal dari dinasti Kekaisaran Gao Yang. Apakah dinasti Gao yang kuat? Yan Xinyi masih tidak tahu hasil dari perebutan. Dia juga tidak tahu status Raja Pengirim Gao yang saat ini. Aku tidak repot-repot menjelaskannya padamu. Jalan-jalan saja di sekitar restoran di luar istana dan kamu akan tahu. Oh, pada saat ini, di istana Kekaisaran Gao Yang, banyak-banyak orang kuat dari kekuatan kultivasi abadi telah mengirim undangan mereka untuk mengunjungi Raja Pengirim Gao Yang. Gao Yang Sending Monark ceria, menikmati kemuliaan menjadi orang nomor satu di 6 lautan. Baru pada malam hari para pengunjung itu diusir. Salah satu saudara laki-laki Gao Yang Sending Jun tersenyum, "Kakak, akhirnya Anda dapat memiliki kedamaian dan ketenangan. Sejak Anda menjadi terkenal di Brau, banyak orang telah mengunjungi Anda setiap hari. Anda sangat sibuk akhir-akhir ini. Tidak ada salahnya, itu akan baik-baik saja setelah beberapa saat." Gao yang mengirim pria itu tersenyum. "Benar, kakak. Cucu-cucumu itu seharusnya sudah tiba di gerbang Tangji. Ya, menghitung hari, mereka memang harus tiba. Saya tidak tahu apakah mereka akan berhasil memasuki gerbang Tangji dan menjadi murid pribadi Omi." Gao yang mengirim Jun, "Saya sudah menginstruksikan mereka. Jika mereka tidak dapat mengandalkan bakat mereka untuk tinggal, maka berikan surat rekomendasi saya kepada Omi." "Saudaraku, apakah rekomendasimu benar-benar berguna?" "Saya pikir Omi pasti akan mempertimbangkan wajah saya. Lagi pula Omi sendiri mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya. Dia tidak punya alasan untuk menyinggung saya karena ini. Gerbang Tangcinya baru saja didirikan, masih belum stabil dan sangat membutuhkan dukungan. Jika dia menerima beberapa cucu saya, dia akan mendapatkan dukungan saya. Selama Omi tidak bodoh, dia tidak akan menolak. Juga tidak heran Don Omi tidak berani memberikan wajahnya pada surat rekomendasimu." "Oh," Gao yang mengirim Jun senyum bangga. "Saudaraku, di masa depan, jika mereka mempelajari teknik formasi pedang Omi, Anda dapat mengambil kesempatan untuk mengamatinya. Dan setelah Anda juga menguasai teknik tersebut, maka Omi tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Dengan kekuatan formasi pedang teknik, dengan tahap kesengsaraan ke-6 Anda akan dapat bersaing di 7 lautan." 1853. Gao yang mengirim raja, "Saya harap ini berjalan lancar. Bahkan jika Omi terpaksa menerima beberapa cucu saya sebagai murid karena wajah saya, Omi mungkin tidak mau mengajari mereka seni formasi pedang segera. Jadi itu masih akan memakan waktu lama. Mereka, beberapa di antaranya, harus mendapatkan kepercayaan mendalam dari Omi, yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tapi bagaimanapun, mereka dianggap telah berhasil pada langkah pertama. Selama mereka menjadi murid Omi, mereka secara alami akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan Omi setelah jangka waktu yang lama. Jika itu orang lain, mereka akan melakukannya. Bahkan tidak dapat berhasil pada langkah pertama, hanya Anda, yang terkuat nomor satu, yang memiliki wajah untuk melakukannya." "Hei, jangan menyanjungku, aku bosan mendengarnya akhir-akhir ini." Gao yang membuat pria itu tertawa, tapi jelas bahwa dia tidak bosan mendengarnya, dan menikmati mendengarkan sanjungan ini. Omi dengan cepat melupakan cucu-cucu Gao yang Sending Jun itu. Omi sama sekali tidak mempertimbangkan Gao yang Sending Jun, apalagi takut menyinggung perasaannya. Semuanya tidak lebih dari pemikiran Gao yang Sending Jun bahwa dia benar sendiri. Gao yang Sending Jun berpikir bahwa dia sangat penting di 6 lautan sehingga tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, dan bahwa surat rekomendasi dapat menekan Omi untuk menerima cucunya sebagai murid itu konyol. Omi telah melupakan ini dalam sekejap mata. Namun, Omi sendiri telah melupakan masalah ini, tetapi orang lain tidak. Di dinasti Kekaisaran Burung, Yang Mulia Kaisar Panjang, kami telah menerima berita pasti bahwa Gao yang Sending Jun sudah memiliki beberapa cucu dan cucu perempuan yang sangat berbakat. Gerbang Tangci saya, 7 atau 8 hari yang lalu. Selanjutnya, saya mendengar bahwa Gao yang Sending Monarch juga mengirimkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi? Ya, jadi aku khawatir Omi harus menerima cucu-cucunya itu sebagai muridnya demi Gao yang Sending Jun. Tori Pengjun berkata, "Gao yang Sending Kun benar-benar skema yang bagus mengirim cucu jeniusnya ke Omi, dan setelah mendapatkan kepercayaan Omi di masa depan dan mempelajari seni formasi pedang, dia juga bisa mencurinya dari cucunya nanti." Yang Mulia Kaisar Panjang, ada lebih dari sekadar Gao yang mengirim Jun yang memiliki pemikiran seperti itu. Bukankah Anda juga ingin mengirim cucu dan cucu jenius Anda ke gerbang Tangji? Ya, saya juga ingin. Jika saya tidak salah, beberapa dinasti kekaisaran lainnya, semua ingin mengirim orang ke gerbang Tangji. Sayangnya, tidak ada dari kita yang memiliki kesempatan Tapi Gao yang mengirim penguasa memiliki kesempatan terbaik, karena dia adalah tahap ke-6 terkuat dari pertarungan, dan Omi tidak akan berani menyinggung perasaannya. Adapun yang lain, Omi tidak perlu memberikan muka sama sekali. Burung Pengjun berkata tanpa daya. Mau bagaimana lagi, siapapun yang menjadikan Gao yang Sending Jun sebagai yang terkuat, mungkin saja Omi tidak dapat mengalahkannya. Yang Mulia, apakah kami, dinasti burung, masih mengirim pangeran jenius ke gerbang Tangji? Kirim, tentu saja kirim. Apakah ada kesempatan untuk memasuki gerbang Tangji? Setidaknya coba. Bagus, kalau begitu aku akan pergi dan mengatur pangeran dan cucu paling berbakat untuk pergi ke gerbang Tangji. Dinasti kekaisaran abadi utama lainnya juga telah mengirim pangeran dan cucu mereka ke gerbang dinasti Tang. Tetapi,
Mereka semua berpikir bahwa cucu kerajaan dari dinasti Gao yang pasti akan dapat memasuki gerbang Tangji, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Omi, pada titik ini, menolak untuk melakukannya hari ini. Tidak hanya dia menolak, Omi bahkan membunuh salah satu cucu kerajaan dari dinasti Gao Yang. Jika semua orang tahu bahwa Omi tidak hanya tidak memberikan wajah kepada Raja Pengirim Gao Yang, tetapi juga membunuh salah satu dari mereka, saya khawatir mereka akan terkejut. Itu benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Namun, semuanya akan selalu keluar, hanya saja belum secepat itu, sesingkat 5 atau 6 hari. Lebih dari 10 hari. Pada waktu itu, saya khawatir seluruh 6 laut 8 dinasti kerajaan, serta kekuatan kultivasi abadi kecil yang tak terhitung jumlahnya, akan tahu tentang masalah ini. Di gerbang Tangji. Saat itu larut malam, dan di tangga batu di pintu masuk istana, terengah-engah datang dari kegelapan malam. Suara ini berlangsung lama sebelum berhenti. Setelah beberapa napas, Mu Qianji dengan marah berkata, "Jahat, di tengah malam, di tangga batu istana ini, lihat, bukankah memalukan untuk mati?" "Haha, siapapun yang melihat, siapa yang berani melihat, percayalah, aku akan mencungkil matanya," kata Omi sambil memeluk Mu Qianji. Semua orang tertidur atau berlatih dengan mata tertutup. Istana Omi berat, tidak ada yang berani masuk. Itu sebabnya Omi dan Mu Qianji secara terbuka bermain-main di tangga terbuka. "Omi, kamu tidak hanya menyita beberapa orang dari dinasti Gao yang hari ini, tetapi kamu juga membunuh Gao yang Bong Niu itu. Jika ini kembali ke telinga Gao yang Sending Gen Leman, apakah dia akan marah?" Setelah gairah, Omi dan Mu Qianji berbaring tak terkendali di tanah, menatap langit dan mengobrol. Keduanya telanjang dan tidak takut karena tidak ada orang luar. "Haha, bukan hanya tidak senang, aku seharusnya sangat marah. Aku bahkan mungkin merasa malu. Lagi pula, dia baru saja menjadi level ke-6 terkuat dari Brawl Club beberapa waktu yang lalu. Dan itu baru beberapa hari. Dan seseorang berani untuk memprovokasi otoritasnya. Jika itu kamu tidak ingin sangat marah. Ya, itu sebabnya aku khawatir sekarang dia akan melakukan sesuatu padamu." Aku bahkan tidak peduli padanya. Tapi orang-orang dari dunia luar mengatakan bahwa Gao yang mengirim Kun mungkin lebih kuat darimu. Betapa bodohnya. Jika Gao yang Sending Kun memiliki masalah dengan saya membunuh cucunya, biarkan dia merasa bebas untuk datang dan menyelesaikan masalah dengan saya. Kata Omi, bahwa Anda, baiklah, berhenti membicarakan omong kosong ini, mandi dan pergi tidur. Oke, dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Suatu siang setelah 7 hari, Gao yang Sending Jun berkultivasi di kediamannya. Setelah sekian lama, jumlah orang yang datang mengunjunginya akhirnya perlahan berkurang, dan Gao yang Sending Jun mulai menjernihkan pikirannya. Namun, siang ini, dia hanya mencoba berkultivasi sedikit ketika suara tangisan datang dari luar. "Siapa yang menangis di luar?" Gao yang Sending Jun berteriak. "Kakek!" Suara beberapa cucu datang dari luar. "Ah!" Gao yang Sending Jun segera mendengar suara cucunya, Gao yang Seng, dan tangisan cucunya, Gao yang hijau muda dan Gao yang Wei Ruan. Apa yang terjadi? Mereka tidak akan pergi ke gerbang Tangji. Dengan segala cara, itu benar untuk menjadi murid Omi. Gao yang membuat Jun sibuk dan pergi keluar, dan itu memang beberapa cucunya. "Kakek, oh!" Beberapa orang itu berteriak ketika mereka melihat Gao yang Sending Jun. Mereka biasanya sangat disukai oleh Gao yang Sending Jun karena mereka adalah cucu yang paling jenius. "Apa yang kalian tangisi? Bukankah kalian pergi ke Tanglet Gate?" "Kakek, kami. Ngomong-ngomong, di mana Gao yang Feng Niu?" Gao yang menyuruh Jun untuk melihat keluar dan tidak melihat pria itu. "Kakek, saudara Feng Niu sudah mati, fix." Mereka bertiga berteriak. Setelah mereka kembali ke dinasti Gao Yang, mereka adalah orang pertama yang datang untuk menemukan kakek. Jadi saat ini, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. 1854. "Apa? Bong Niu sudah mati?" Gao yang mengirim Jun dalam keadaan linglung. "Bukankah kalian pergi ke gerbang Tangci bersama-sama? Mengapa Goyang Bonggul mati? Apakah kalian bertemu musuh yang kuat di tengah jalan?" "Tidak, itu dibunuh oleh Omi. Bahwa Omi tidak hanya tidak menerima kita sebagai muridnya, dia juga membunuh saudara Bong Niu." "Bagaimana mungkin? Kamu pasti tidak memberinya surat rekomendasiku." Gao yang mengirim Jun berkata dengan wajah tidak percaya. "Oh, begitu mendengar surat rekomendasi, orang-orang itu semakin menangis. Kalau bukan karena surat rekomendasi ini, mungkin tidak akan seburuk ini." "Apa yang kalian tangisi? Apakah ini saya? Kalian bahkan tidak memberikan surat rekomendasi Omi. Bukankah saya menjelaskan kepada kalian ketika saya pergi? Jika Omi tidak menerimanya, berikan dia surat rekomendasi saya." Omi melihat surat itu sebagai pribadi, pasti. "Kakek, jangan katakan itu. Jika bukan karena surat rekomendasimu, mungkin Omi tidak akan marah. Itu semua surat rekomendasimu yang membuat Omi semakin berapi-api untuk dibaca." "Apa katamu? Apakah Don membaca surat rekomendasiku?" "Omong kosong. Jika dia tidak menerima kita akan memberinya surat rekomendasi." Omi memandangnya dengan wajah penuh jijik dan tampak terlihat konyol. Ketika kakak Feng Niu melihat sikap Omi ini, dia memperjuangkan ketidakadilan, hanya untuk memarahinya dan menyebabkan saudara Feng Niu dibunuh oleh Omi. "Kakek, bukankah Anda mengatakan bahwa surat rekomendasi Anda, yang hanya dimiliki Omi, pasti akan memberi Anda wajah? Mengapa Omi tidak hanya tidak memberi Anda wajah ketika dia melihatnya, tetapi juga membunuh saudara Feng Niu?" Gao yang Sending Jun tampak tidak percaya dan bertanya, "Tidak mungkin Omi masih belum mengetahui hasil dari perebutan, kan? Lagi pula perkelahian baru berakhir sebentar dan Omi tidak tahu siapa aku. Jadi, kakek, jangan menipu diri sendiri dan membuat alasan. Omi sudah tahu bahwa kamu mengalahkan siapapun dan apapun, tetapi dia tidak memberimu pandangan yang layak sama sekali." Brengsek bajingan itu. Gao yang mengirimkan getaran kemarahan ke seluruh tubuhnya.
Kakek, kamu baru saja mendapatkan tahap ke-6 terkuat dari perkelahian, dan seseorang sudah meremehkanmu dan membunuh cucumu. Cepat atau lambat, masalah ini akan menyebar, dan kemudian seluruh 6 lautan dewa akan melihat Anda dan menertawakan Anda. Pembuluh darah di tangan Gao Yang Sending Jun menonjol, merasa sangat tidak enak, dan sangat disayangkan bahwa dia berpikir bahwa Omi tidak akan berani menyinggung perasaannya dan akan mengambil cucunya sebagai murid bahkan jika dia terpaksa, tetapi dia tidak melakukannya. Dia berharap bahwa dia tidak hanya tidak akan membawanya, tetapi dia juga akan membunuh cucunya. Ah, Gao Yang mengirim Jun mendesis, matanya berkilauan karena kedinginan. Omi, jika kamu sangat tidak sopan, maka jangan salahkan aku, Gao Yang Sending Jun. Sial, aku tidak percaya bahwa kamu, tahap kedua kesengsaraan distrik mengandalkan formasi pedang, bahkan tidak bisa menang melawanmu. Aku, Gao Yang Sending Monarch berkata dengan gigi terkatup. Namun, meskipun Gao Yang Sending Monarch berkata demikian, di dalam hatinya, dia agak tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan Omi, jadi dia tertekan dan tidak tahu apakah harus terburu-buru ke gerbang Tangji dan membantai Omi atau mempertimbangkan kembali. Mari kita beri Omi peringatan dulu. Jika Omi melunak dan meminta maaf, semua orang akan mundur. Lupakan saja masalah ini. Kalian kembali dulu, aku akan menangani masalah ini sendiri. Aku tidak akan pernah membiarkan Gao Yang Fengniu mati sia-sia. Kakek, kamu harus membunuh Omi. 3 cucu Raja Pengirim Gao Yang menyeka air mata mereka dan pergi. Beberapa hari kemudian, cerita tentang Gao Yang mengirim 4 cucu Jun ke gerbang Tangji tetapi salah satu cucunya dibunuh oleh Omi tiba-tiba menyebar. Seluruh 6 lautan. Semua dinasti dan keluarga kultivasi abadi tercengang. Hasilnya benar-benar tidak terduga oleh semua orang. Semuanya, diam-diam memperhatikan Gao Yang mengirim Jun untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Namun, sudah beberapa hari sejak itu, tetapi Gao Yang Sending Jun tidak marah, dan malah mengirim surat peringatan ke gerbang Tangji. Semua orang sedikit kecewa dengan tindakan Gao Yang Sending Jun, setidaknya dia mengalahkan 3 orang terkuat yang bergabung di level yang sama, dan cucunya sendiri terbunuh, tetapi dia bahkan tidak buru-buru ke pintu karena marah untuk membantai Omi, dan melakukan semacam penghormatan pendahuluan. Dia sudah membunuh cucunya, masih ada kebutuhan untuk bersikap sopan kepada Omi. Namun, semua orang tidak tahu perjuangan batin Gao Yang Sending Jun. Secara teoritis Gao Yang Sending Jun memang harus bergegas ke pintu untuk membantai Omi, tetapi, Gao Yang Sending Jun tidak memiliki tekad untuk menang. Jika dia bergegas ke pintu dan tidak mengalahkan Omi, itu tidak akan lebih memalukan. Oleh karena itu, mempertimbangkan pilihan, Gao Yang Sending Jun merasa bahwa akan lebih baik untuk mengirim surat peringatan terlebih dahulu. Jika Omi bersedia untuk berdamai dan memberi semua orang mundur, maka masalah akan diselesaikan. Surat peringatan segera sampai di tangan Omi. Saudara Chen, surat peringatan Anda. Api kecil masuk dengan amplop batu giok. Alis Omi berkerut bertanya-tanya apakah dia salah mendengar surat peringatan. Siapa lagi yang bisa memperingatkannya tentang Rokukai ini? Bawa ke sini, saya ingin melihat siapa yang berani memperingatkan saya. Saya benar-benar bosan hidup. Omi segera membuka surat giok itu, dan sebuah pesan mental disuntikkan ke dalam pikiran Omi. Omi, saya Gao Yang Sending Jun. Beberapa hari yang lalu, saya mengagumi Anda, itu sebabnya saya mengirim 4 cucu saya yang paling berbakat untuk menyembah Anda. Ini seharusnya menjadi dukungan bagi Anda untuk mendirikan Sekte Tangji. Tapi kamu baik, bahkan jika kamu tidak menerimanya, kamu bahkan membunuh salah satu cucuku. Kelakuanmu telah membuatku sangat marah. Awalnya aku berencana untuk langsung datang ke pintu untuk membunuhmu untuk membalas dendam, tapi aku, Gao Yang Sending Jun, memiliki pikiran yang berbudaya. Demi kita semua adalah figur publik, saya bertahan. Sekarang, Omi, saya ingin Anda memberi saya penjelasan untuk ini, atau yang lain. Saya tidak akan peduli dengan identitas dan wajah Anda, bergegas ke pintu, dan kemudian saya bisa disalahkan karena tidak memberi Anda wajah apapun, dan membuat Anda kehilangan muka. Masalah ini, sebaiknya jangan membuat keributan. Jika tidak, itu tidak akan baik untuk siapapun. Saya akan memberi waktu 10 hari. Setelah 10 hari aku akan mendapatkan ketulusanmu. Omi dengan jijik membuang pesan giok itu. Kakak Chen, yang memperingatkanmu. Siapa lagi? Gao yang mengirim raja. Jika dia tidak mengirim surat peringatan, saya akan lupa membunuh cucunya hari itu. Aku akan pergi, saudara Chen. Kamu membunuh cucu dari orang terkuat nomor 1 di asosiasi perebutan, tetapi kamu akan melupakan hal sebesar itu. Di mataku, itu hanya masalah kecil, kata Omi dengan jentikan mulutnya. Little Fire juga mengambil surat giok itu dan membacanya. Saudara Chen, Gao yang perlu mengetahui ketulusanmu dalam 10 hari setelah dia mengirim raja, jadi kamu harus cepat. Hahaha, aku akan memberinya kentut. Gao yang Sending Jun ini benar-benar pengecut, tidak berani datang ke pintu Anda, tetapi ingin menyelamatkan muka. Dia memberi Anda surat peringatan, hanya berharap Anda akan memilih untuk menyelesaikan masalah dan mengubah masalah besar menjadi yang kecil. Jika itu orang lain, pintu itu akan membunuh seseorang di pagi hari. Omi berkata, Gao yang Sending Jun ingin menyelamatkan muka, bagaimana saya bisa melakukan apa yang dia inginkan? Saya bias memaksanya. Api kecil, mengungkapkan isi surat giok Gao yang Sending Jun kepada semua orang. 1855. Bagus. Beberapa hari kemudian, semua orang tahu isi surat peringatan Raja Pengirim Gao Yang. Semua orang menunggu untuk melihat bagaimana Omi akan memberikan penjelasan kepada Gao Yang Sending Monarch 10 hari kemudian. Pada saat ini, di Istana Kekaisaran Gao Yang Mulia Kaisar Panjang, apakah Omi yang membalasku? Bajingan ini, berpikir betapa sulitnya, kurang dari 10 hari. Gao yang mengirim Jun ledakan penghinaan. Long Huang, Omi tidak membalasmu, tetapi malah mengambil surat peringatanmu dan dengan sengaja mengungkapkannya.
Omi sama sekali tidak membuatmu nyaman kalau tidak bagaimana mungkin dia berani dengan sengaja menyebarkan isi suratmu. Sialan Omi, jangan paksa aku. Gao yang menyuruh Jun menggertakkan giginya. Kakak Chang Huang, saya pikir, tidak perlu menunggu penjelasannya. Setelah 10 hari, dia pasti tidak akan memberi Anda penjelasan apapun. Seluruh 6 lautan dewa sekarang diam-diam mengawasi Anda, dan jika Anda tidak mengambil inisiatif, Anda benar-benar akan ditertawakan. Gao yang menghela nafas dan berkata, aku tidak ingin mempermasalahkannya, tapi Omi memaksaku untuk melakukannya. Katakan saja sudah begini, jika aku tidak mengambil inisiatif, saya benar-benar akan ditertawakan. Xiao Cha, terbitkan tantangan untuk keluar, katakanlah, hari ini bulan depan, minta Omi datang ke Hu Yingli dan saya akan melawannya. Bagus. Tatapan Gao yang Sending Jun dingin, meskipun dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, dia harus berjuang untuk kehormatannya. Saudara Chen, saya baru saja menerima kabar bahwa Gao yang Sending Jun akan menemuimu untuk bertarung di Hu Yingli pada hari X bulan depan. Api kecil buru-buru berlari untuk memberitahu Omi. Kali ini Gao yang Sending Jun sudah mengeras, haha aku sudah lama menunggunya. Omi tersenyum. Duel pada hari X bulan depan juga sudah menyebar ke seluruh 6 lautan ketika Omi mendapat berita itu. Banyak orang, begitu mereka mendengar berita itu, segera bergegas ke Hu Yingling Ridge, meskipun masih lebih dari setengah bulan lagi dari tanggal X bulan depan, banyak orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hanya dalam beberapa hari, Hu Yingling Ridge telah mengumpulkan orang-orang dari semua sisi, dan jumlah orang yang tersisa lebih banyak daripada dinasti Brau. Pertanyaan apakah Gao yang mengirim penguasa untuk menang, atau Omi menang, diperdebatkan dengan hangat di setiap restoran di Hu Yingli. Dan, banyak restoran membuka permainan judi untuk ini. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, sebulan hampir tiba. Omi, jangan sibuk, lusa adalah hari duel antara kamu dan Gao yang Sending Jun, aku mendengar bahwa seluruh Hu Yingli sekarang penuh sesak dengan orang, jadi jangan buru-buru bersiap-siap. Untuk pergi, jangan lewatkan lusa, atau orang lain akan berpikir bahwa kamu tidak berani menghadapi pertempuran. Mukianji memasuki ruang kultivasi. Omi telah berkultivasi secara tertutup selama hampir sebulan sekarang. Begitu cepat, baiklah. Baru saat itulah Omi berdiri untuk pergi. Dari gerbang Tangji ke Punggungan Huying, dia akan tiba sekitar tengah hari besok, dan kemudian dia akan tinggal di Punggungan Huying untuk 1 malam. Dan lusa, dia akan bertarung dengan Gao yang Sending Jun. Omi, mengapa kamu terlihat begitu santai? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menang? Mukianji bertanya. Mukianji sedikit khawatir di dalam, jika dia tidak bisa menang, ringan reputasinya akan hancur dan gerbang Tangji akan dihancurkan, tapi berat dia akan dibunuh. Tidak ada kepastian kemenangan, tetapi saya memiliki setidaknya 90% kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Saya pernah mendengar bahwa Gao yang Sending Genleman memiliki seni bela diri yang sangat kuat dan senjata ajaib di tangannya juga sangat kuat, yang disebut buku surgawi tak terbatas. Sebelumnya di Brau, Gao yang Sending Jun dapat dengan mudah mengalahkan 3 dari rekan-rekannya bersama dengan senjata ajaibnya, kitab surga tanpa batas Anda tidak bisa gegabah. Omi menganggukkan kepalanya. Setelah sedikit persiapan, Omi membawa api kecil, Mukianji, Tang Kuan dan yang lainnya berangkat, langsung menuju Hu Yingli. Gao yang Sending Jun ini juga sangat menyebalkan. Mengapa tidak langsung ke pintu? Mengapa kita harus melemparkan semua orang ke semacam Hu Yingli? Tang Huan mengeluh. Kuan Huan, semua orang akan melihat duel dengan antusiasme dan kegembiraan, tapi kamu bagus dan kamu terlalu jauh. Lu Yuxi berkata tanpa berkata-kata. Itulah, apa gunanya melemparkan semua orang ke Hu Yingli? Bukankah lebih baik datang langsung ke gerbang Tangji kita? Ayo, orang-orang Omi tidak mengatakan apa-apa, kalian penonton masih berpikir jalannya terlalu jauh. Jadi, semua orang bercanda sampai ke Hu Yingli. Pada saat mereka tiba di Hu Yingli, hari berikutnya sudah lewat jam 2 siang. Sebelum memasuki Hu Yingli, Omi melihat bahwa Hu Yingli dipenuhi orang di mana-mana. Wow, jumlah orang yang menonton acara ini 10 kali lebih banyak daripada Brau, itu akan terlalu dilebih-lebihkan. Brau adalah acara yang sangat besar, bahkan tidak banyak orang untuk ditonton. Kata Mo Yuyan dengan kaget wajah. Perkelahian hanyalah perkelahian dari 8 dinasti kekaisaran, tapi sekarang, ini adalah duel antara 2 yang terkuat, tentu saja ada lebih banyak orang yang penasaran. Di tanah, seseorang berteriak, Tuan Tang ada di sini. Semua orang mendongak dan melihat Omi terbang ke Hu Yingli. Meskipun mereka semua menatap Omi dengan tatapan kagum, Omi, tanpa sadar, berdiri sebagai eksistensi yang perlu dijunjung oleh seluruh 6 lautan. Begitu Omi memasuki Hu Eagle Ridge, penguasa Hu Eagle Ridge segera menyambutnya. Temui Tuan Omi. Hu Eagle Ridge Lord sibuk memberi hormat kepada Omi, meskipun Omi telah membuatnya kehilangan muka selama kompetisi terakhir, tetapi, orang-orang memiliki kekuatan, apa? Jadi kali ini ketika Omi datang, Hu Yingling Ridge Lord harus menyapanya dengan baik meskipun dia tidak menyukai Omi di hatinya. Orang-orang di tanah, melihat Hu Yingling Ridge Lord, seorang pria kuat dari tahap ke-6 kesengsaraan, memuja Omi seperti ini, lebih memuja Omi. Tuanku, semua orang telah tiba. Omi bertanya dengan tatapan tinggi. Ya, Gao yang mengirim raja untuk datang 5 hari yang lalu. Oh, sangat cemas. Omi tersenyum, semakin cemas Gao yang mengirim penguasa untuk datang, semakin menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kepercayaan dalam dirinya. Tuan Tang, saya telah meminta Anda untuk menyiapkan tempat bagi Anda untuk tinggal, silakan ikuti saya. Memimpin. Tuan Hu Yingling membawa Omi ke sebuah rumah mewah, yang merupakan tempat yang diatur khusus bagi Omi untuk tinggal. Tuan Tang, aku akan meninggalkanmu sendiri kalau begitu, aku akan pergi. Tunggu, tuanku, meskipun Gao yang Sending Jun mengatakan bahwa dia akan berduel denganku besok, dia tidak mengatakan waktunya, jam berapa tepatnya besok. Menurut aturan biasa, biasanya tengah hari.
Baiklah, kamu pergi. Master Punggung Bukit Wuying segera pergi. Omi dan yang lainnya beristirahat di rumah mewah untuk sementara waktu. Saudara Chen, terakhir kali Anda melihat kaki Tuan, kali ini kembali. Dia menjadi lebih jujur. Kapan saja, selalu kekuatan yang berbicara. Saudara Menteri, jika Anda mengalahkan pengiring Gao yang besok, maka Anda akan benar-benar menjadi orang terkuat di 6 lautan. Ya, aku tidak tahu kapan Seven Seas akan mendapatkan informasi tentang Six Seas, dan ketika mereka tahu, apakah mereka akan melakukan sesuatu padaku. Saudara Chen, pertemuan masuk akan dimulai dalam beberapa bulan, dan Anda berencana untuk pergi ke alam fana. Apakah Anda berencana untuk pergi ke alam fana terlebih dahulu atau menghadiri pertemuan masuk sekarang? Little Fire bertanya, 1856. Aku belum memikirkannya, tapi aku sudah menjadi orang terkuat di 6 lautan, jadi aku tidak tahu apakah masuk akal untuk pergi ke pertemuan masuk lagi, dan aku bahkan tidak ingin bergabung dengan pintu masuk. Bertemu, saya hanya ingin mencari kesempatan untuk melakukan perjalanan ke 7 lautan. Jika saya mendapat kesempatan untuk melangkah ke 7 lautan, saya akan menggunakan formasi pengumpulan roh untuk meningkatkan ranah saya. Kata Omi dengan penuh harap. Dengan aura 7 lautan, Omi pasti bisa naik beberapa tingkat lebih tinggi. Namun, Omi merasa di dalam dirinya bahwa dia tidak bisa lagi mengandalkan benda-benda luar untuk naik ketika dia mencapai tahap transmigrasi, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Api kecil ragu-ragu dan berkata, Saudara Chen, saya tahu dari ingatan warisan saya bahwa selama tahap kesusahan, tidak ada lagi gunanya menyerap aura, resor, dan setiap level dikultivasikan oleh hati. Maksud kamu apa? Saudara Chen, saya menduga bahwa formasi pengumpulan roh, bahkan jika mengumpulkan lebih banyak aura, itu tidak akan dapat mencapai alam Wildas yang sama seperti sebelumnya. Kita semua setengah abadi sekarang, dan setiap level mulai sekarang, terserah kita untuk memahaminya. Tentu saja, saya juga mempelajarinya dari ingatan yang saya warisi. Saya tidak dapat menjamin apakah itu benar atau tidak. Wajah Omi menjadi gelap, dan dia berkata dengan getir, sebenarnya, aku juga merasakan hal ini di dalam, jadi apa yang kamu katakan itu benar 9 dari 10, sepertinya tidak ada jalan pintas ke tahap kesusahan. Saudara Chen, Anda telah berkultivasi ke tahap kedua kesengsaraan begitu cepat, saya yakin Anda tidak perlu khawatir. Dalam sekejap mata, itu adalah tengah hari pada hari berikutnya. Seluruh Wuying menantikan saat ketika siang tiba. Baiklah, waktunya habis. Setelah Omi selesai berbicara, dia segera bangkit dan berdiri di langit. Pada saat ini, di suatu tempat di tanah, Gao yang Sending Monarch melihat Omi keluar dan segera melompat ke langit juga. Dengan cara ini, di depan umum, dan di bawah suntikan abadi yang tak terhitung jumlahnya, Gao yang Sending Jun terbang tidak jauh di depan Omi. Salah satunya di timur dan yang lainnya di barat. Gao yang Sending Jun berkata dengan wajah membunuh, Omi, kamu membunuh cucuku, hari ini aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan enteng. Omi terdiam, jangan bermulut keras, aku tahu kamu sebenarnya tidak memiliki keyakinan di hatimu untuk mengalahkanku sama sekali. Jika tidak, kamu akan membunuhku secara langsung. Omi, tidak semua orang sepertimu. Tidak berkultivasi. Saya tidak membunuh pintu, hanya saja saya sangat berkultivasi dan tidak mau melakukannya. Baiklah, saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Cepatlah, jangan buang energi semua orang, lakukanlah. Saya pernah mendengar bahwa Anda sangat kuat dengan semacam buku surgawi tak terbatas, saya ingin belajar tentang itu. Aku juga ingin melihat apakah formasi pedangmu benar-benar sekuat itu. Gao yang membuat tatapannya dingin, dan dengan gerakan tangan yang tiba-tiba, sebuah benda seperti buku muncul di tangannya. Buku itu sangat tebal dan berat, penuh dengan perubahan sejarah. Saat Gao yang membuat pikiran Jun bergerak, buku itu otomatis terbuka. Apollo Milky Bird bertribulus. Mulut Gao yang Sending Jun segera mengeluarkan serangkaian kata yang tidak bisa dipahami orang. Kata-kata Gao yang Sending Jun tiba-tiba membuat semua orang yang mendengarnya di tempat kejadian merasa seperti darah di tubuh mereka mengalir deras, seolah-olah itu benar-benar tidak terkendali. Omi juga merasa seolah-olah darah di tubuhnya tidak dapat mengalir secara otomatis melainkan aliran senar pasif. Senjata ajaib macam apa ini? Sangat kuat. Omi punya perasaan yang tidak bisa dia tekan. Omi tidak punya waktu untuk memikirkannya, pikirannya bergerak dan formasi pedang terbentuk. Namun, setelah formasi pedang Omi terbentuk, buku surgawi tak terbatas yang dikirim ke penguasa oleh Gao yang masih menyelimuti telinga Omi, dan formasi pedang Omi tidak dapat memblokir suara ini sama sekali. Serangan spiritual, formasi pedang Omi juga tidak memiliki fungsi pertahanan aktif. Dan saat ini, Gao yang Sending Jun juga sangat gugup. Dia segera menemukan dirinya dikelilingi oleh formasi pedang Omi. Dalam formasi pedang, Gao yang Sending Jun tidak dapat melihat di mana Omi berada. Gao yang Sending Monarch tidak terburu-buru. Mulutnya melantunkan Infinite Heavenly Book, satu demi satu tanpa henti. Gao yang Sending Monarch percaya bahwa Infinite Heavenly Book-nya pasti akan efektif melawan Omi. Swoosh. Pada saat ini, formasi pedang Omi, sebuah pedang melesat ke arah Gao yang Sending Jun. Bang! Ketika pedang itu mengenai tubuh Gao yang Sending Jun, kalimat Infinite Heavenly Book dari Gao yang Sending Jun mengguncang pedang itu. Ah, buku surgawi Peerless miliknya mampu mencegat pedang terbangku. Omi sangat terkejut. Tampaknya Omi sekarang harus berurusan dengan buku surgawi tak terbatasnya terlebih dahulu, yang memang sangat kuat bukan karena nilainya tinggi, tetapi serangannya aneh. Omi menghentikan serangan pedangnya sekaligus. Omi dalam hati berkata, buku surgawi tanpa batas itu tidak lemah, karena formasi pedangku tidak dapat menyerang, aku akan menemukan cara untuk merebut buku surgawi tak terbatas miliknya. Memikirkan hal itu, Omi segera bergegas menuju buku surgawi tak tertandingi, karena Gao yang Sending Jun tidak dapat melihat tubuh Omi, sangat sulit untuk mempertahankannya.
Oleh karena itu, Gao Yang Sending Jun terus membaca kitab surga tanpa batas sejenak, tanpa meninggalkan celah untuk Omi. Tak berdaya, Omi sepertinya tidak punya pilihan. Omi dan Gao Yang Sending Jun sepertinya tidak bisa saling mengalahkan. Omi hanya bisa menusuknya dengan putus asa, mengumpulkan semua energi abadinya di tangan kanannya dan meninjunya. Wow! Setelah Omi mengumpulkan seluruh tubuhnya dari ki abadi di tangan kanannya, dia tiba-tiba membuka celah di buku surgawi Peerless. Omi senang dan segera mengambil kesempatan untuk menembak dengan pedangnya. Pedang Omi secara tidak terduga masuk ke dada Gao Yang Sending Jun. Namun, Gao Yang Sending Monarch mempercepat pembacaan buku surgawi tanpa batas. Kontes tak terlihat versus tak terlihat antara pedang terbang Omi dan buku surgawi tak terbatas dari Gao Yang Sending Genleman, untuk sesaat mustahil untuk dilihat. Namun, Omi segera menempati posisi teratas karena Gao Yang Sending Jun agak kewalahan dengan pembacaan Infinite Heavenly Book yang begitu intensif. Omi dengan kejam kadang-kadang pedang digabungkan menjadi satu dan ditebang. Boom! Gelombang spasial besar mengguncang Gao Yang Sending Monarch. Omi dengan cepat naik dan mengambil Book of Infinity di tangannya. Omi menggunakan Immortal Ki-nya untuk secara paksa memutuskan hubungan antara Gao Yang Sending Jun dan Book of Infinity, dan kemudian memasukkan Book of Infinity ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Gao Yang Sending Monarch meludahkan seteguk darah. Di mana buku surgawiku? Gao Yang membuat Jun sibuk bertanya. Bang, Omi menendang Gao Yang Sending Jun beberapa kilometer jauhnya. Pertempuran berakhir dan Omi menyingkirkan formasi pedangnya. Omi berkata, Gao Yang mengirim Jun, buku surgawi tak terbatas milikmu, lumayan, aku akan mengambil senjata ajaib ini. Omi, kamu berani. Gao Yang Sending Monarch sangat marah. Omi mendengus pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit kitab surga yang tak tertandingi. Bagaimanapun juga, kamu kalah dari formasi 12 pedangku, sangat normal bagiku untuk menyita senjata ajaibmu, jika kamu terus mengoceh. Aku tidak hanya akan menyita senjata ajaibmu, aku akan mengambil nyawa kecilmu. Omi, kamu. Hahaha, Gao Yang mengirim raja, jangan paksa aku untuk mengambil nyawa kecilmu. Omi tertawa keras berbalik dan terbang. 1857. Semua orang menyaksikan saat Omi pergi, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Omi bergumam, Gao Yang Sending Monarch dapat mengalahkan 3 rekannya untuk bergabung. Itu benar-benar bukan buang-buang waktu, tapi aku hanya pada tahap kedua dari Tribulation. Wilayahku terlalu rendah jika aku ingin mencapainya. Tribulasi tahap ketiga, formasi pedangku mungkin akan bisa mengalahkannya dalam sekejap mata, jadi tidak perlu merebut buku surga tak terbatas miliknya. Omi juga tahu bahwa jika dia tidak memiliki formasi pedang, dia tidak akan bisa merebut buku surgawi tanpa tanding dengan ki abadi di tubuhnya, karena semua orang adalah setengah abadi yang kuat, dan ki abadi Omi tidak memiliki banyak keuntungan lagi. Gao Yang mengirim raja dengan kesal melihat Omi pergi, tanpa kitab langit yang tak tertandingi, kekuatannya tiba-tiba berkurang setengahnya, atau bahkan 70% lebih sedikit. Hahaha, begitu Omi pergi, tahap ke-6 transmigrasi terbang, pasukan burung peng yang telah dikalahkan oleh Gao Yang Sending Jun sebelumnya. Sebelumnya selama perkelahian, burung Peng Jun, Yu Changhu, Li Chen kesepian, dan mereka bertiga belum mengalahkan Gao Yang Sending Jun bahkan ketika mereka bekerja sama. Pada saat ini, burung Peng Jun tiba-tiba berlari keluar. Apa artinya ini? Tentara Pen Burung, apa yang kamu lakukan di sini? Gao Yang Sending Kun waspada dengan pertanyaan itu. Goyang Sen Kun, aku sedikit flu selama perkelahian terakhir, jadi aku ingin bertanding ulang denganmu. Kata burung Peng Jun. Kerumunan berkata tanpa malu-malu, setengah abadi masih bisa masuk angin. Anda bahkan tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik. Jelas bahwa Anda melihat senjata ajaib orang lain dirampok oleh Omi, jadi Anda hanya memanfaatkan api. Setelah itu, pasukan Bird Peng adalah yang pertama menyerang. Gao Yang Sending Jun dibiarkan tanpa buku surgawi tak terbatas dan dalam beberapa menit Gao Yang Sending Jun hilang. Hahaha, Gao Yang Sending Monarch, kamu bukan lagi tahap ke-6 terkuat dari 6 lautan kesengsaraan. Burung Peng Jun mendengus. Gao Yang Sending Jun sangat dipermalukan di dalam itu semua salah Omi. Setelah itu, ada beberapa setengah abadi lain dari tahap ke-6 kesengsaraan yang keluar dan memprovokasi Gao Yang Sending, dan Gao Yang Sending dipukuli, naik dari yang terkuat nomor 1 menjadi yang semua orang ingin injak benar-benar jatuh. Dari surga ke neraka. Tentu saja, episode-episode ini, Omi sedang tidak ingin menonton. Omi membawa orang-orangnya dan tidak banyak berhenti, segera berangkat kembali ke gerbang Tangji. Api kecil, ingatan warisan Anda mengatakan bahwa mencapai setengah abadi dan menyerap aura tidak lagi menentukan dalam meningkatkan kultivasi Anda. Setelah kembali ke gerbang Tangji, Omi bertanya kepada api kecil. Ya, itulah yang tertulis dalam ingatan warisanku. Omi menghela nafas, saya berharap ketika saya mencapai Seven Seas, saya akan menggunakan formasi pengumpulan roh untuk meningkatkan kultivasi saya dengan kejam. Tetapi sebagai hasilnya, mencapai half immortal tidak dapat ditingkatkan dengan menyerap aura. Jadi apa yang akan saya lakukan? Untuk menggunakan formasi pengumpulan roh yang tersisa. Itu tidak masuk akal sama sekali. Saudara Chen, tahap kesengsaraan sudah menjadi ranah terakhir dari karir immortal. Kita harus mengandalkan pemahaman kita, dan kemudian melewati kesengsaraan guntur. Karena itu masalahnya, aku akan menggunakan satu formasi pengumpulan roh yang tersisa dan membiarkan mereka semua melangkah ke tahap pertama kesengsaraan, tidak perlu tinggal di 7 lautan. Kata Omi. Tidak apa-apa, gunakan formasi pengumpulan roh sekali lagi. Semuanya, Muqianji dan yang lainnya, dapat melangkah ke tahap kesengsaraan. Omi menganggukkan kepalanya. Omi memberitahu Muqianji dan yang lainnya tentang idenya, dan mereka semua sangat setuju. Jadi, Omi memilih hari untuk membawa semua orang ke Laut Kematian sekali lagi. Di Laut Kematian, Omi sekali lagi menggunakan formasi pengumpulan roh. Aura dari seluruh 6 lautan mengalir menuju Laut Kematian. Semua Omi segera mulai menyerap aura.
Ranah Mukianji dan yang lainnya berubah dari hari ke hari. Sayangnya, Omi dan api kecil, tidak peduli seberapa banyak mereka menyerap aura, wilayah mereka tidak banyak berubah. Seperti yang diharapkan, pada tingkat setengah keabadian, tidak peduli berapa banyak aura yang diserap, mereka tidak bisa mengamuk. Omi bisa mengerti, bagaimanapun, level ini sudah menjadi rintangan terakhir dalam karir abadinya. Segera, setengah bulan berlalu, dan formasi pengumpulan roh benar-benar tidak efektif. Semuanya, formasi pengumpulan roh telah gagal, bagaimana kabar kalian semua setengah bulan ini? Mukianji berkata, terima kasih, saya telah melangkah ke tahap pertama kesengsaraan. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Selain murid ungu dan Tang Jingtian, semua orang telah melangkah ke tahap pertama kesengsaraan. Murid ungu hanya berada di tahap ke-9 dari tahap Mahayana, hanya satu langkah di belakang. Dan jika formasi pengumpulan roh dapat mempertahankannya untuk hari lain, mungkin murid ungu akan melangkah ke tahap pertama kesengsaraan juga. Tang Jingtian adalah jauh dari itu, hanya mencapai langkah ke-6 dari tahap Mahayana, tetapi ia hadir 2 kali berturut-turut menggunakan formasi pengumpulan roh. Selamat semuanya, kalian semua sekarang berada di tahap pertama setengah abadi. Kata Omi. Mukianji bertanya, bagaimana denganmu, Omi? Formasi pengumpulan roh telah mengumpulkan begitu banyak aura dalam setengah bulan terakhir, dan tidak ada panen sama sekali. Tidak, saya telah menyerap aura selama setengah bulan dan tidak ada perubahan sedikit pun di ranah saya. Tampaknya mencapai tahap kesusahan tidak lagi dengan menyerap aura. Seseorang harus mengandalkan hati untuk mengolah dan menghancurkan. Mencapai tahap kesengsaraan, permintaan ki spiritual malah menurun. Kata Omi, sudah diperkirakan. Kata Mukianji, di masa depan, apakah kalian bisa melangkah lebih jauh? Apakah kamu benar-benar bisa menjadi abadi atau tidak? Kamu sendirian, aku tidak bisa membantumu lagi. Tang Huan berkata, terakhir kali Anda mencapai tahap Mahayana, Anda mengatakan hal yang sama. Terakhir kali Anda mencapai tahap Divide, Anda juga mengatakan hal yang sama. Setiap kali Anda mengatakan bahwa setelah itu, kami akan harus mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi sebagai hasilnya, sampai ke tahap pertama kesengsaraan, semuanya ada pada Anda. Oh, memang benar kali ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa bahkan aku belum membaik sama sekali dalam setengah bulan terakhir? Tang Huan berkata, tidak peduli apa, itu semua berkat Anda bahwa kami dapat menjadi setengah abadi orde pertama dengan mudah. Baiklah, mari kita berhenti menjadi sentimental, mari kita kembali dan melihat kapan entrance meeting akan diadakan. Kata Omi. Omi, kamu tidak ingin mengatakan bahwa kamu tidak ingin menghadiri pertemuan masuk. Kamu telah mencapai tahap kesusahan sekarang, dan bagimu, jumlah aura tidak banyak berdampak pada kultivasimu. Lagi, apakah Anda pergi ke Seven Seas atau tidak, sebenarnya hampir sama. Kata Mukianji. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah pemikiran yang salah, tidakkah kamu mendengar Wang Pi mengatakan sebelumnya bahwa 7 laut kadang-kadang memiliki kiperi yang bocor dari celah spasial? Jika kamu dapat menyerap energi abadi, kamu dapat memahami setengah alam abadi lebih cepat dan meningkat lebih cepat, tetapi jika tidak maka Anda juga dapat meningkatkan kekuatan Anda. Oleh karena itu, jika saya memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke 7 laut, saya masih harus berjuang untuk itu. Omi kembali ke gerbang Tangji. Mengenai sejumlah besar aura yang mengalir ke laut kematian dalam setengah bulan terakhir, seluruh kota membicarakannya, berpikir bahwa itu adalah binatang buas dari laut kematian yang menyebabkan masalah, dan tidak ada yang curiga bahwa Omi dan yang lainnya menggunakan formasi pengumpulan roh. Omi menunggu di rumah selama 3 bulan lagi. Intake meeting, yang dijadwalkan diadakan setiap 10 tahun, seharusnya diadakan dalam 3 bulan. Namun, tahun ini tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Seluruh 6 laut bingung, banyak pembudidaya abadi yang berbakat awalnya siap untuk menghadiri pertemuan masuk. 1858. Baru kemudian saya menerima berita dari Seven Heavy Seas bahwa karena bencana Sea of Death 2 tahun lalu, 5 keluarga besar dari Seven Heavy Seas semuanya kehilangan lusinan setengah manusia, dan untuk mengingat mereka yang mati. Setengah abadi pertemuan masuk telah berhenti diadakan sesi ini. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan masuk harus menunggu sampai 10 tahun ke depan. Sayangnya, semua orang tidak punya pilihan selain kembali ke rumah mereka masing-masing. Pertemuan masuk awalnya diadakan oleh pasukan 7 laut, jadi apa yang bisa mereka lakukan jika mereka ingin berhenti mengadakan satu sesi? Namun, mereka memang telah berada di laut kematian sebelumnya, dan setiap keluarga telah kehilangan lusinan setengah dewa. Dapat dimengerti bahwa mereka harus menghentikannya sekali untuk mengingat mereka yang mati. Omi berkata, karena masyarakat inklusi dihentikan untuk satu periode, maka tidak apa-apa, mari berpartisipasi lagi dalam 10 tahun. Sudah hampir waktunya bagi saya untuk menuju ke alam fana, sudah berlarut-larut begitu lama. Alam mortal tidak memiliki aura, tetapi sekarang kita telah mencapai setengah abadi, kebutuhan kita akan aura telah melemah, jadi kita dapat terus berkultivasi bahkan jika kita pergi ke alam fana. Setelah itu, Omi membawa Yan Xingyi dan Little White Dragon bersamanya, dan mereka bertiga melewati jembatan pelangi dan berjalan ke laut pertama, di mana Omi memecahkan penghalang spasial dan memasuki ruang dan waktu alam fana. Karena alam Omi telah mencapai setengah keabadian, tidak perlu banyak usaha untuk menembus penghalang spasial, dan Omi tidak menurunkan kultivasinya dengan cara apapun. Nenek kita telah mencapai alam fana, kata Omi sambil mengabaikan bangunan-bangunan di tanah. Yah, mari kita kembali ke kekaisaran bela diri hebat sekarang. Bagus. Omi sudah lama tidak mendengar 4 kata Great Martial Empire. The Great Martial Empire adalah kekaisaran di mana klan Sang saat ini adalah keluarga kerajaan, juga dikenal sebagai kekaisaran Sang.
Dalam sekejap mata, Omi tiba di ibu kota Kekaisaran Great Martial Empire, dan dengan kekuatan Omi dan Yan Xingyi Half Immortal, tak terlukiskan bahwa dia telah menyeberang dari 1000 mil jauhnya ke Great Martial Empire dalam satu waktu. Melangkah. Pemandangannya masih sama kata Omi, melihat ke arah Great Martial Imperial City. Ya, ini adalah masyarakat lama, dan mungkin tidak banyak berubah dalam ratusan dan ribuan tahun. Tidak seperti dunia teknologi lainnya, kata Yan Xingyi. Dengan sekejap, Omi muncul di istana Great Martial Royal City. Omi memandangi istana ini, dan semua yang terjadi pada awalnya tampak berkelebat di depan matanya. Saat itu, Omi dan istri-istrinya yang lembut tinggal di sini. Hari ini, pemandangannya tetap sama, dan istana bahkan tidak berubah, tetapi tidak ada orang di sini yang akrab. Siapa? Pada saat ini, seorang lelaki tua dari tahap ketiga pengembalian Void berteriak. Ketika lelaki tua dari tahap ketiga kekosongan yang dikembalikan itu melihat Omi, dia terkejut, seolah-olah dia mengenali Omi. Omi balas tersenyum dan berkata, apa kenali aku? Kamu bukan nenek moyang dari klan Sang kami, Sang Hong, kan? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Oh, ya, saya Sang Hong. Beri hormat kepada leluhur aku. Orang tua itu berteriak dan berlutut. Kamu juga sudah tua, bangun. So Taizu, so. Namun, lelaki tua itu menangis dengan kegembiraan yang meningkat. Bagaimanapun juga, leluhur Tai adalah sosok legendaris, dan dia tiba-tiba bisa melihatnya hari ini dan tidak menangis karena kegembiraan. Oh, siapa namamu? Tanya Omi. Kembali ke Taizu, namaku Sang Wuyun, dan kakekku Sang Yang. Kakekmu Sang Yang. Omi kaget. Ya, sekarang kakek itu telah melewati batas waktu. Omi menghela nafas, Sang Wuyun, apakah kamu tahu bahwa kakekmu Sang Yang apa milikku? Taizu, aku tahu. Setelah mengatakan itu, Sang Wuyun berteriak kegirangan lagi. Omi berkata, benar, Sang Yang adalah cucu bungsuku. Kata Omi sambil menatap lelaki tua yang menangis di depannya dan mendesah dalam hatinya, ini adalah cucu dari cucu Omi. Sekarang cucu sang cucu sudah sangat tua. Omi berkata, Sang Wuyun, katakan padaku bagaimana situasinya sekarang di kerajaan bela diri besar. Kembali ke Taizu, sekarang kekaisaran bela diri besar masih di bawah kekuasaan klan Sang kami, dan tidak ada klan lain yang berani melanggar keagungan klan Sang kami. Oh, itu bagus, Sang Wuyun. Ketika kamu masih kecil, kakekmu seharusnya memberitahumu legenda tentang aku. Tentu saja kakekku pernah memberitahuku ketika aku masih muda, dia menceritakan semua tentang apa yang terjadi ketika Taizu masih muda. Itu bagus, aku kembali kali ini, aku akan bertemu dengan keturunan saudara-saudaraku saat itu, kamu dapat membantuku mengaturnya. Bagus, saya pikir keturunan saudara dan saudari Taizu saat itu, mereka akan sangat senang bertemu dengan Anda yang legendaris. Kamu pergi. Sang Wuyun segera pergi untuk melakukannya dengan senang hati. Yan Xingyi berkata, istana ini, kamu tinggal di sini saat itu, Ya, sayang sekali hanya legendaku yang tersisa di sini, tapi tidak ada lagi jejakku. Ayo pergi ke Royal Mausoleum dulu. Omi tiba di Royal Cemetery di sisi timur istana. Saat itu, ada anggota keluarga Omi yang dimakamkan di sini dengan tangannya sendiri. Sejujurnya, Omi tidak bisa mengatakan kepahitan di dalam ketika dia tiba di Royal Cemetery. Omi ingat bahwa ketika dia berada di hari terakhir kematiannya di dunia fana, Omi membawa Abu Liu Xiangyun, Su Meiqian, Li Xuaner, Sang Guanzuo, Han Xiaomeng dan yang lainnya kembali ke dunia teknologi sekali, karena mereka tidak kembali sampai kematian mereka untuk menebus penyesalan mereka, dan awalnya ingin mengubur mereka di tanah air mereka, tetapi kemudian Omi memutuskan untuk membawa mereka kembali. Lagi pula ada orang yang mereka cintai di sini. Omi berdiri di depan sebuah makam, memandangi para wanita yang diukir di batu nisan, matanya sedikit merah. Player, sudah ratusan tahun sejak perpisahan ini, aku kembali dari dunia roh untuk mengunjungimu. Kamu tidak akan pernah menduga bahwa aku telah mencapai tingkat setengah keabadian di dunia roh. Sudah lama sekali. Omi mengelus patung di depan makam. Patung itu adalah penampakan seorang wanita tua, patung Kinren ketika dia sudah tua. Yan Xingyi juga menghela nafas. Player, istri guru juga telah kembali untuk menemuimu. Sungguh dunia yang tak terduga. Saat itu, sekelompok dari mereka adalah saudara dan guru. Pada akhirnya, hanya Omi dan Yan Xingyi yang mematahkan belenggu bela diri dan melangkah ke dunia roh. Omi menawarkan karangan bunga kepada Rei Qin, dan kemudian datang ke mausolem di sebelahnya. Mei Qian. Ketika Omi meneriakkan kata Mei Qian, hidungnya tiba-tiba menjadi masam, karena Omi tiba-tiba menyadari bahwa kata Mei Qian sudah lama sekali tidak diteriakkan, tetapi ketika kata itu diucapkan, teriaknya halus sekali, dan ternyata walaupun waktu telah berlalu begitu lama, semuanya seperti kemarin. Mei Qian, tunggu aku, suatu hari, suamiku pasti akan membalikkan waktu dan ruang dan kembali ke masa lalu untuk menemukanmu. Kata Omi dengan kedua tangan terkepal. Pada saat ini, Omi menatap makam Su Meiqian. Omi memiliki rasa keengganan yang mendalam di dalam dirinya. Dia tidak mau memiliki orang yang pernah sangat dia cintai, begitu jauh darinya. Omi bersumpah bahwa suatu hari, dia akan membalikkan waktu dan ruang dan menyelamatkan semua kekasihnya yang sudah meninggal dari ruang dan waktu yang memudar. 1859. Meskipun itu fantastis dan hampir seperti dewa untuk mencapai kemampuan untuk membalikkan waktu dan ruang, dan Omi berjarak 1.080.000 mil persegi dari kemampuan ini, atau bahkan tidak mungkin sama sekali, tetapi pada saat ini ambisi Omi adalah melonjak. Jika hanya Tuhan yang bisa melakukannya, maka aku akan menjadi Tuhan. Mantan kekasihku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku. Kata Omi. Yan Xingyi melihat Omi sepertinya tiba-tiba gelisah. Dia sibuk menghibur. Tuan, jangan bersemangat. Sulit untuk menghilangkan iblis, jangan kabur lagi.
Omi berkata, jangan khawatir, saya tahu skornya, dan juga, panggil saya dengan nama saya juga tidak akan memanggil Anda Sisun, dan Anda juga tidak boleh memanggil saya guru. Bagus. Yan Xingyi mengangguk. Di alam fana, Yan Xingyi adalah istri gurunya. Setelah alam roh, Omi adalah tuannya. Setelah itu, Omi memberi penghormatan kepada Liu Xiangyun, sang Guan Rou, kakak laki-laki tertua Omi di alam fana, kakak laki-laki kedua, kakak perempuan ketiga, kakak laki-laki keempat, kakak laki-laki kelima, dan tuannya Dingru, serta Liu Yue, Yang Yijian, dan saudara-saudara lainnya. Tidak sampai larut malam Omi meninggalkan kuburan. Taizu, kamu kembali. Sang Wuyun, mengapa kamu menungguku di sini di tengah malam jika kamu tidak akan tidur? Leluhur Tai, saya sudah membantu Anda memberitahu semua keturunan dari keturunan saudara laki-laki Anda saat itu. Besok pagi, semua orang akan berada di Istana Hati Surgawi. Bagus kalau kamu yang mengaturnya. Oke, Taizu, kalau begitu kamu istirahat lebih awal. Sang Wuyun segera pergi, tidak berani mengganggu Omi. Omi duduk di aula utama dan langsung memejamkan matanya. Meskipun tidak ada aura di dunia fana lagi, itu tidak mempengaruhi kultivasi Omi, dan kebutuhan akan aura sebenarnya tidak terlalu penting ketika dia mencapai tahap kesengsaraan. Hari ini, akan memberi penghormatan kepada kerabat aslinya, Omi sangat terstimulasi. Jadi pada saat itu, hati Omi bergejolak dan bergejolak. Ada Ki di dalam Omi, Ki yang ingin melawan dunia. Karena Ki ini, Omi merasa telah menyentuh ambang tribulasi tahap ketiga. Sepertinya kembali ke alam fana telah sangat merangsang pikiranku, dan meskipun tidak ada aura, itu malah membuatku membuat kemajuan dan menyentuh ambang tahap ketiga kesengsaraan. Dalam hati Omi senang. Tentu saja, itu hanya menyentuh ambang tahap ketiga kesengsaraan, dan masih belum diketahui kapan saya akan benar-benar menerobos ke tahap ketiga kesengsaraan. Dini hari berikutnya, ribuan orang tiba di Istana Hati Surgawi Kerajaan Bela Diri Besar di pagi hari. Apakah kita benar-benar dapat melihat Sang Hong Taizu? Sungguh kakekku sendiri yang memberitahuku kemarin. Wow, Sang Hong Taizu, saya tumbuh dengan mendengarkan kakek saya, cerita legendaris tentang dia. Saya dapat mengatakan bahwa Sang Hong Taizu tumbuh bersama saya. Aku juga senang sekarang. Saat itu, kakek buyut kakekku adalah salah satu saudara Sang Hong Taizu. Seorang pria berkata dengan penuh semangat. Secara keseluruhan, ribuan orang dari Istana Hati Surgawi, semua orang bersemangat. Omi adalah kisah legendaris yang masing-masing dari mereka telah dengarkan, dan mereka semua tahu bahwa Sang Hong Taizu yang legendaris, yang mencapai alam leluhur yang kembali, melangkah melalui kekosongan dan pergi ke alam yang lebih tinggi. Sekarang, adalah mungkin untuk melihat leluhur Tai yang legendaris. Semuanya, diam, jangan berisik, mari kita diam-diam menunggu leluhur Sang Hong Tai datang. Tiba-tiba, Istana Hati Surgawi menjadi tenang, dan semua orang tetap diam, menunggu dengan antisipasi. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba, semua orang merasa bahwa mereka ditabrak oleh kehangatan menyelimutinya, dan setelah beberapa detik, semua orang merasa bahwa mereka telah menembus beberapa alam. Semua orang tercengang, yang memiliki kemampuan seperti itu untuk membuat mereka menembus beberapa domain sekaligus. Detik berikutnya, semua orang melihat ke atas dan pada titik tertentu, ada orang tambahan di atas Istana Hati Surgawi. Seorang pria yang anggun dan cantik itu adalah Omi. Semua orang tentu sangat akrab dengan penampilan muda dan tua Omi, dan ketika mereka melihat Omi, semua orang langsung menangis dan berlutut. Ini bukan hanya kegembiraan, ini semacam keyakinan. Mereka semua merasa seperti sedang bermimpi. Omi berkata, semuanya, tolong bangun. Semua orang di sini hari ini adalah keturunan saya dan saudara-saudara saya itu, jadi kita semua adalah keluarga, tidak perlu sopan. Taizu, wow. Namun, ribuan orang terlalu bersemangat untuk menenangkan kegembiraan mereka untuk waktu yang singkat setelah melihat Omi. Hanya setelah 10 menit mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Omi tersenyum, aku tahu kamu tidak asing bagiku, kamu telah mendengarkan kakekmu berbicara tentang aku dan hal-hal yang dilakukan leluhurmu denganku saat itu. Hari ini aku juga sangat senang bisa bertemu dengan keturunan saudara-saudaraku saat itu. Kali ini, aku telah kembali dari alam roh, dan tuanku menantikanmu. Dan pada saat yang sama, karena aku memiliki beberapa pencapaian di alam roh, aku bisa melindungi beberapa orang. Jadi ketika saya kembali ke alam roh, beberapa dari Anda akan dibawa ke alam roh untuk berkultivasi. Bepergian ke alam spiritual. Semua orang terkejut dan agak tidak percaya. Di masa lalu, mereka semua tahu bahwa setelah menginjak kehampaan, mereka dapat melakukan perjalanan ke alam yang lebih tinggi. Tetapi tidak ada yang tahu di mana itu, dan sekarang mereka tahu bahwa itu adalah alam spiritual. Omi berkata, beberapa dari Anda, bagaimanapun, telah tumbuh di sini dan tidak dapat meninggalkan orang yang Anda cintai. Jadi siapapun yang mau mengikuti saya ke alam spiritual harus berpikir dengan hati-hati. Namun, tidak perlu terburu-buru, seperti yang Anda lakukan. Setidaknya 8 atau 9 tahun untuk memikirkannya. Semua orang sedikit bingung mengapa butuh waktu lama untuk mempertimbangkannya. Faktanya, Omi telah turun di alam spiritual selama 1 tahun, dan 1 tahun di alam spiritual sama dengan 10 tahun di alam fana, jadi Omi memiliki banyak waktu di alam fana. Hari ini, kalian kembali dulu. Pada saat ini, seorang anak laki-laki bertanya, leluhur Tai, dapatkah Anda membawa saya, orang tua, kakek nenek, dan seluruh keluarga ke alam roh? Ibu anak laki-laki kecil itu sibuk berkata, maaf, leluhur Tai, putraku tidak tahu apa-apa dan membuatmu terburu-buru. Omi tersenyum, anakmu lucu sekali, aku sangat menyukainya, siapa namanya? Kembali ke Taizu, nama anak saya adalah Liu Jin. Liu Jin, ini keturunan Liu Yue, kan? Ya, nenek moyang kita adalah Liu Yue. Omi memandang anak kecil itu, keturunan dari saudara-saudara Liu Yue saya benar-benar tampan. Proposal Anda bagus tetapi saat ini,
Saya tidak memiliki banyak kekuatan untuk membawa semua orang ke dunia roh. Terlebih lagi, roh kultivasi dunia Yuan lebih kejam daripada di sini. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda akan lebih buruk daripada dunia fana. Kalian sekarang adalah manusia di alam fana, tetapi di alam roh, Anda adalah level terendah kultivator. Jadi jangan berpikir itu menyenangkan. Semua orang harus berpikir dengan hati-hati. Ya, Taizu. Kalau begitu, ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Semuanya kembali dulu. Semua orang meninggalkan aula utama dengan cinta dan menatap Omi 3 langkah ke belakang. Omi tertawa tanpa kata. 1860. Setelah semua orang pergi, Yan Xinyi berjalan ke arah Omi. Ada apa denganmu? Apakah kamu memikirkan sesuatu yang menyedihkan? Tanya Omi, berpikir bahwa Yan Xinyi sedang memikirkan tuannya. Tidak baru saja melihat bahwa masing-masing dari kalian sekarang telah mereproduksi begitu banyak anak dan cucu, sementara aku, sampai hari ini, tidak memiliki satupun ahli waris. Saat itu di alam fana, tuanmu dan aku tidak dapat melahirkan putra atau putri. Jika tidak, sekarang setelah saya kembali, saya akan memiliki banyak anak dan cucu untuk dikejar, jadi saya tidak akan sendirian sekarang. Yan Xinyi berkata sambil menghela nafas tampaknya dengan penyesalan yang dalam. Ini, Omi tidak tahu harus berkata apa. Memang benar Xinyi yang tidak dapat memiliki anak saat itu, meskipun dia sendiri adalah seorang dokter ilahi. Dia tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Jika dia tidak menyebutkannya sendiri, Omi pasti sudah melupakannya. Hari ini, Yan Xinyi melihat Omi begitu banyak anak dan cucu, serta guru dan saudara tahun ini. Sekarang masing-masing dari mereka telah mengeluarkan banyak anak dan cucu, hanya istri guru sendirian, tidak mungkin untuk tidak menghela nafas. Omi tidak ingin Yan Xinyi memikirkan hal ini, dan mengubah topik pembicaraan, sibuk berkata, baiklah, aku akan memberitahumu hal yang baik. Hal baik apa? Tadi malam, saya merasakan sedikit ambang dari tahap ketiga kesusahan, kata Omi. Ah, tidak mungkin. Tempat seperti alam fana yang tidak memiliki aura, tempat di mana pembudidaya abadi lainnya tidak ingin tinggal sejenak, Anda benar-benar merasakan tahap ketiga kesengsaraan begitu cepat. Xinyi, sebelumnya, menjadi setengah abadi aura tidak begitu penting lagi, bergantung pada hati untuk memahami. Saya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tadi malam, jadi saya menyentuh ambang tahap ketiga kesengsaraan. Oh, alam fana dapat berkultivasi, dan waktu di sini 10 kali lebih lama dari alam roh, jadi jika kita kembali ke alam roh dalam 100 tahun, bukan? Kamu terlalu banyak berpikir, aku memiliki sedikit pencerahan karena beberapa pengalaman yang pernah kualami di sini. Meskipun untuk setengah dewa aura tidak begitu penting lagi, tetapi juga tidak mungkin tanpanya. Pikirkan tentang Mocking sebelumnya. Dia mendominasi tempat tidur 9/5, dan aura tempat tidur 9/5 itu 950 kali lipat dari tempat lain. Ya, Mocking berada di tahap keempat kesengsaraan, aura tidak lagi penting bagi makhluk setengah abadi, jadi mengapa dia ingin mendominasi tempat tidur 9 dan 5 dan kehilangan nyawanya dengan berselisih denganmu di atasnya? Omi berkata, ketika Anda mencapai setengah keabadian, aura tidak begitu penting lagi. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak berguna. Di 7 laut, kadang-kadang, ki abadi bocor, dan mereka yang mendapatkannya dapat membantu dengan pemahaman. Ki spiritual tidak sepenting ki abadi, tetapi jika ada sejumlah besar dan diserbu selama bertahun-tahun, ki spiritual juga dapat membantu setengah dewa untuk memahami, hanya, sangat lemah. Mocking dan yang lainnya, mereka tidak memiliki akses ke ki abadi, dan meskipun aura penggunaannya rendah, itu sudah satu-satunya hal yang dapat membantu mereka memahami. Oleh karena itu, siapa yang mau menyerah untuk tempat tidur 9/5, selain itu juga mewakili semacam kemuliaan dan martabat kekaisaran. Aku mengerti. Ayo pergi, kembali ke benua lain. Tempat aku dilahirkan dan dibesarkan, sekolah naga ilahi, dan gerbang tak berujung. Bagus, aku juga ingin kembali untuk melihatnya. Aku tidak kembali untuk melihatnya sebelum aku melangkah ke Void dan kali ini, sudah beberapa ratus tahun. Yan Xinyi memikirkan tanah airnya dan agak rindu. Sekte Naga Ilahi, itu adalah tempat di mana dia dibesarkan, di mana semuanya dimulai. Hal yang paling berkesan bagi siapapun adalah tanah air tempat dia dibesarkan. Omi dan Yan Xinyi, dengan pikiran, seketika. Sementara itu, dia menyeberangi lautan dan berdiri di puncak gunung di seberang lautan. Omi tertawa pahit. Ketika saya masih kecil, saya berpikir bahwa dunia saya adalah benua ini, sungai dan danau ini di mana orang benar dan iblis tidak hidup berdampingan. Kadang-kadang saya mendengar Anda dan Tuan saya memberitahu saya bahwa ada yang jauh lebih luas. Tempat di seberang lautan, leluhur tertentu dari sekolah naga ilahi kita telah menyeberangi lautan dan tidak pernah kembali. Pada saat itu, rasanya sangat luar biasa, rasanya seperti dunia begitu besar. Sekarang, melihat ke belakang dan berpikir tentang itu, hehe, saya sudah meninggalkan ruang dan waktu ini, sangat sulit dipercaya. Yan Xinyi berkata, sepertinya kita dulu seperti semut, kita tidak tahu seberapa besar langit, sebenarnya, seberapa banyak yang kita ketahui tentang langit dan bumi sekarang. Saat ini apakah kita pikir kita telah melihat banyak hanya karena kita pergi ke alam spiritual? Belum tentu, mungkin alam spiritual hanyalah puncak gunung es, kita bahkan belum melangkah keluar dari puncak gunung es. Omi menganggukkan kepalanya dengan semangat, kau benar, Bibi, kau benar, alam spiritual hanyalah puncak gunung es. Aku, Omi, bersumpah untuk keluar dari puncak gunung es ini dan melihat yang sebenarnya. Alam semesta dan ruang dan waktu yang luas. Lupakan saja, daripada mendesah membabi buta di sini, mengapa kita tidak bergegas kembali ke Sekte Naga Ilahi untuk melihat apakah Jianghu ini masih aman saat ini, dan apakah Sekte Naga Ilahi masih dalam damai. Segera Omi dan Yan Xinyi kembali ke Sekte Naga Ilahi.
Namun, baik Omi dan Yan Xinyi memilih untuk tidak terlihat oleh orang luar, mengatakan bahwa mereka tidak terlihat, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya mendapat sedikit perlindungan, sehingga orang luar tidak dapat melihat mereka. Omi memandangi setiap rumput, pohon, gunung, dan batu dari Sekte Naga Ilahi dan tersenyum. Itu tidak berubah, masih sama seperti ketika aku masih kecil. Lihat gunung belakang itu. Ketika aku masih kecil, adik perempuan, kakak laki-laki dan saya biasa berlatih seni bela diri di sana. Omi melihat ke belakang gunung itu. Matanya seperti melihat bahwa dulu ketika dia masih muda, dia dan kakak-kakaknya minum sambil berlatih pedang. Semua orang bermain-main dan bersenang-senang. Hari-hari itu benar-benar berkesan dan tidak akan pernah bisa dilupakan. Yan Xinyi tersenyum pahit. Matanya melihat ke tempat tertentu. Seolah-olah dia juga telah jatuh ke dalam ingatan. Dia secara alami juga memiliki kenangan indah. Bagaimanapun juga, dia memiliki banyak masa lalu yang tak terlupakan di sini juga. Bibi, di sekolah naga ilahi, aku harus memanggilmu Bibi. Tidak, aku akan terus memanggilmu Bibi mulai sekarang. Kamu lihat itu, kan? Batu di bawah pohon pinus besar itu. Ketika aku masih kecil, kamu memelukku dan duduk di sana bercerita kepadaku, mengajariku membaca dan menulis. Kamu adalah guru dan ibu abadiku. Ah. Mata Omi basah saat dia melihat pohon pinus besar yang tak terlupakan. Dia sepertinya melihat seorang anak, sedang dipegang oleh seorang ibu, yang menidurkannya seperti anaknya sendiri, mengajarinya memakai sepatu, menggunakan sumpit, mandi, mencuci muka, membaca dan menulis dan hal-hal lain yang dilakukan ibu. Menerkam. Omi tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Yan Xinyi dengan air mata berlinang. Apa yang kamu lakukan? Sensei, maafkan aku. Anda, Tuan Ibu, murid salah, murid benar-benar malu dengan langit dan bumi. Kamu adalah istri guruku, dan terlebih lagi, ibuku. Setelah murid datang ke dunia roh, dia bahkan telah memutarbalikkan moralitas memperlakukan manusia fana dan dunia roh sebagai dua dunia, berusaha untuk sejajar denganmu. Murid salah, bagaimana murid bisa memperlakukan ibu, yang membesarkanku dan mengajariku untuk menjadi lurus seperti ini? Ah, Yan Xinyi agak konyol. Tuan Ibu, tolong maafkan murid-murid tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Mulai sekarang, kamulah yang pergi ke ibumu sendiri. Bab 1861. Omi bersujud 3 kali untuk menunjukkan rasa terima kasihnya atas didikan mentornya. Jika Omi tidak kembali ke sini hari ini, dia tidak akan merasa begitu dalam. Ketika Omi kembali ke tanah airnya, dia melihat hal-hal yang dia mainkan sebagai seorang anak dan tiba-tiba memikirkan bagaimana, sebagai seorang anak istri gurunya telah membesarkannya dari hari ke hari. Tiba-tiba Omi merasa malu. Omi, jangan seperti ini, kaulah yang menjadi tuanku di dunia roh. Bibi, tolong panggil saya Fenger, oke? Saya ingin Anda menjadi nyonya saya lagi. Angin, si Sun Yang. Omi sambil menangis memeluk Yan Xinyi, seolah-olah dia telah kembali ke sekolah naga ilahi ratusan tahun yang lalu. Hati Yan Xinyi rumit, meskipun dia membesarkan Omi, tetapi seiring berjalannya waktu, setelah mencapai dunia roh perlahan, waktu membuatnya melupakan masa lalu, dan citranya tentang Omi bukan lagi citra seorang anak di sekte naga ilahi. Jadi perlahan-lahan menjadi seolah-olah dia adalah senior. Fenger, kenapa kamu harus seperti ini? Aku sudah terbiasa menganggap diriku sebagai junior. Kata Yan Xinyi. Shisha, dalam hidup ini dan di dunia ini, kamu akan selalu menjadi shishaku. Yan Xinyi menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Kembali ke sekolah naga ilahi, Yan Xinyi juga selalu ingat saat itu, Omi masih kecil, sering menangis dan memeluk pahanya, serta penampilan nakal masa kecil Omi. Sesaat pikirannya begitu kompleks telah sangat tersembunyi. Dalam memori hal tiba-tiba bergulir lagi, perasaan yang dialami beberapa kehidupan pada umumnya. Setelah itu, Omi kembali ke gerbang tak berujung. Ini adalah gerbang tak berujung yang didirikan Omi saat itu. Ketika Omi melihat gerbang tak berujung, dia terkejut. Ya Tuhan, gerbang tak berujung telah banyak berubah. Ketika saya mendirikannya, itu tidak sebesar ini. Tetapi sekarang, telah berkembang lebih dari 3 kali. Sepertinya itu gerbang tak berujung telah berkembang dengan sangat baik, jauh di luar imajinasiku. Yan Xinyi berkata, Fenger, lihat patungmu di belakang gerbang utama gerbang tak berujung. Omi juga melihat ada patung Omi di sana, memberitahu semua orang bahwa Omi adalah leluhur pendiri mereka, dan bahwa banyak murid akan memberikan dupa Omi setiap hari. Omi seperti seorang bodhisattva, alasan mengapa begitu banyak keturunan yang mampu untuk memujanya pasti karena Omi telah meninggalkan teknik Endless, yang sangat luar biasa. Omi cukup terharu saat melihat ini, sebanding dengan gerbang tak berujung yang dia ciptakan. Omi mengira gerbang tak berujung sudah padam, tapi itu benar-benar tak terduga. Fenger, kan? Omi berkata, saya tidak tahu harus berkata apa di bawah sana. Kalau begitu lupakan saja, lagi pula, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kamu tidak bisa membawa semua orang dari gerbang tak berujung ke alam roh. Ketahuilah bahwa gerbang tak berujung berkembang dengan lancar sekarang. Pada awalnya, sungai dan danau ini, yang terkuat hanyalah alam sekte master. Dan sekarang, ada 10 di gerbang tak berujung yang telah melampaui leluhur. Kamu seharusnya senang. Ayo pergi ke dunia teknologi lain. Tangan Omi mengiris udara, membuka ruang kosong. Omi bergegas ke mulut kehampaan dan tiba-tiba memasuki lorong penghubung yang menghubungkan dua dunia, lorong penghubung yang sama yang telah dilalui Omi beberapa kali sejak awal. Di lorong penghubung, Omi sekali lagi melihat kuburan di seluruh pegunungan. Ribuan kuburan gunung, masih sama. Omi melihat lorong itu, kuburan yang tidak nyata dan berkata, kuburan ini, saya tidak tahu apa artinya. Omi mencoba untuk terbang, tetapi di lorong itu, Omi tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Sepertinya ada kekuatan yang tak terbatas di lorong itu, dan hanya bisa hanyut bersama dengan kekuatan itu. Di kekuatan ini, Omi merasakan betapa kecilnya dia.
adalah seperti ikan kecil yang tidak penting di sungai panjang galaksi, dan hanya bisa secara pasif mengalir bersama sungai. Setelah hanyut di lorong untuk waktu yang singkat, Omi tiba-tiba muncul di kedalaman gunung besar di dunia lain. Omi tiba di dunia teknologi. Wah, kembali ke sini sekali lagi. Omi berkata seketika saat dia mencium bau di udara. Sebagai orang yang menghirup udara bermutu tinggi seperti energi spiritual setiap hari, dia tiba-tiba datang ke tempat yang penuh dengan udara kotor seperti dunia teknologi. Wow, kenapa udaranya sangat bau? Yan Xinyi sibuk menutupi hidungnya. Omi berkata, masyarakat industri, sayang. Omi menghela nafas. Omi mengharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia harus lebih canggih lagi. Tetapi aroma khusus setibanya di sini membuat Omi tidak berani memikirkannya. Dalam sekejap mata, Omi terbang ke lokasi Kekaisaran Yan Huang di dunia sains dan teknologi. Fenger, Kekaisaran Yan Huang itu sangat berubah. Di mana perubahannya? Ini benar-benar bagian dari setengah kehancuran. Apa yang terjadi di sini? Mengapa rasanya mundur? Ya, mengapa ibu kota Kekaisaran Yan Huang terlihat seperti reruntuhan? Omi segera bergegas dari langit ke kota Wangjing Kekaisaran Yan Huang. Saat Omi mendekati kota Wangjing tiba-tiba meluncurkan misil hitam yang tampak sangat menakutkan. Alis Omi berkerut. Omi segera menggerakkan tangannya dan rudal itu kehilangan kendali dan datang ke sisi Omi. Rudal meledak di perbatasan Omi. Omi berdiri tepat di sebelah rudal. Kekuatan ini bahkan tidak cukup untuk menggelitik Omi. Tidak cukup. Setelah rudal meledak, bau yang dikeluarkan sangat tidak enak. Bukan itu sungguh tidak menyenangkan. Seharusnya karena Omi sudah terbiasa mengudara dengan aura setinggi-tingginya. Fenger, lihat cepat. Yan Xinyi tiba-tiba berteriak. Omi melihatnya, dan dari kota Wangjing, tak terhitung, tentara berbaju hitam tiba-tiba muncul. Indra spiritual Omi memindai mereka dan berkata dengan kaget, para prajurit ini, kenapa tidak ada aktivitas detak jantung, tidak ada tanda-tanda manusia? Mereka bukan manusia. Omi langsung bereaksi, kelompok benda dengan penampilan yang sama persis dengan manusia ini adalah robot. Robot. Windy, saya rasa saya tahu mengapa ada begitu banyak reruntuhan di dunia teknologi saat ini. Seharusnya perkembangan kecerdasan buatan dan robot yang tinggi menggantikan manusia. Pada saat ini, ribuan robot membunuh ke arah Omi, masing-masing dari mereka memiliki senjata panas di tangan mereka. Meletus. Semua robot menembaki Omi. Senjata jenis ini bukan lagi senjata peluru yang pernah dilihat Omi saat itu. Moncongnya menembakkan cahaya biru, dan di mana cahaya itu lewat, itu berubah menjadi potongan-potongan. Namun, sinar cahaya biru itu menyapu tubuh Omi, tetapi tidak ada jejaknya. Dengan senjata dan amunisi mortal realem ini, mereka tidak dapat melukai kulit Omi sama sekali, dan bahkan misil pun tidak dapat melakukan apapun terhadap Omi apalagi misil ini. 1862. Omi melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat merobeknya. Klik-klik-klik. Dalam sekejap mata, robot yang tak terhitung jumlahnya terbelah menjadi beberapa bagian oleh kekuatan tak terlihat, dan bagian yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh lantai. Pada saat ini, di planet luar yang jauh, semua orang tercengang ketika mereka melihat video yang dikirim dari Kekaisaran Yan Huang. Apakah itu Tuhan? Setelah Omi membunuh robot-robot itu, batch lain kemudian muncul. Omi melambaikan tangannya lagi dan berubah menjadi bidang bagian. Nyonya, ayo pergi dulu. Bagus. Omi terbang ke langit dan spiritual sensei-nya memindai seluruh planet dan menemukan bahwa seluruh planet penuh dengan robot. Sudah berakhir, aku takut umat manusia punah. Kata Omi. Punah. Seluruh planet ini penuh dengan robot-robot ini. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Yan Xinyi juga tercengang. Perubahan di dunia teknologi ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Tepat pada saat ini, Omi tiba-tiba melihat ke langit. Alis Omi berkerut dan berkata, tidak, saya merasa seperti ada jejak manusia di planet saat itu di kedalaman luar angkasa. Ayo pergi. Lihat, tubuh Omi bergerak, dan dalam beberapa detik Omi berada di sebuah planet jauh di luar angkasa. Manusia yang berada di planet ini benar-benar tercengang ketika melihat Omi melintasi ribuan tahun cahaya dalam beberapa detik. Harus diketahui bahwa dari pangkalan manusia ini, ke planet induk tetapi itu lebih dari 3000 tahun cahaya kecepatan cahaya untuk pergi 3000 tahun ke dasar tempat itu, dan Omi, beberapa detik untuk tiba. Tentu saja, pesawat ruang angkasa saat ini, kecepatannya lebih dari 10 tahun cahaya sehari. Omi berdiri di satu planet ini, menghadap ke seluruh planet, dan ya, ada banyak manusia minggu ini, berjumlah sekitar 3 miliar. Namun, hanya 3 miliar manusia yang benar-benar terlalu sedikit untuk saat itu. Saat itu di dunia teknologi, bahkan satu kekaisaran Yan Huang memiliki beberapa puluh miliar orang. Namun hari ini, hanya ada 3 miliar manusia yang bersembunyi di planet ini. Tidak lama kemudian, sebuah kapal terbang ke sisi Omi. Beri hormat kepada dewa. Sekelompok orang turun dari pesawat ruang angkasa dan menyembah Omi. Omi berkata, apakah saya datang ke dunia teknologi palsu? Senior, saya ingin meminta senior untuk datang ke markas kami dan menjelaskannya. Bagus. Omi tiba di pangkalan luar angkasa manusia yang dijaga ketat. Tampaknya menjadi pemimpin tertinggi manusia yang secara pribadi menerima Omi dan Yan Xinyi. Immortal Senior, saya adalah pemimpin tertinggi dari basis manusia. Nama saya Xiong Yinghua. Immortal Senior telah tiba. Ini berarti bahwa kita manusia akhirnya bisa diselamatkan. Pemimpin manusia itu berkata dengan penuh semangat. Omi bertanya, sejujurnya, saya juga dari dunia ini. Begitu saya juga selamat di dunia ini. Ketika saya berada di dunia ini, itu berteknologi maju. Ada sangat banyak prajurit lapis baja, lebih kuat daripada bela diri kuno manapun. Ahli seni, mengapa sekarang seperti ini? Elder Immortal, orang-orang kami baru saja memeriksa. Setelah membaca sejarah, mereka menemukan bahwa Anda terlihat seperti salah satu pendahulu paling terkenal dalam sejarah kita yang menginginkannya. Namanya Omi, seharusnya begitu.
Itu benar, saya Don Omi. Ya Tuhan, kamu benar-benar selebriti sejarah Omi. Pemimpin manusia itu tampak tidak percaya, seolah-olah dalam benaknya, selebriti sejarah semacam ini, yang semuanya sudah pergi ke kuburan, tidak menyangka akan muncul hidup-hidup di dalamnya. Depan dia, jangan kaget dan jawab pertanyaanku. Senior Tang, dalam sejarah umat manusia, memang benar bahwa baju besi adalah lazim saat itu, dan kemudian, kecerdasan buatan terus berkembang, dan komputer menjadi lebih dan lebih cerdas. Jangan bicara tentang hal lain, mari kita bicara tentang ponsel, dari mesin fungsional awal, dikembangkan untuk ponsel pintar, pada akhirnya, otak ponsel bahkan lebih pintar dari manusia, tidak hanya ponsel, penanak nasi, lemari SAC, semua yang berhubungan dengan peralatan listrik, semuanya telah cerdas untuk melampaui manusia. Setiap rumah tangga di dunia, peralatan listrik di rumah mereka tahu lebih banyak daripada manusia apa yang harus dilakukan, dan seiring berjalannya waktu, seolah-olah manusia telah ditawan sebuah rumah yang penuh dengan peralatan pintar. Kita manusia, di sisi lain, lumpuh, tidak menyadari betapa mengerikan krisis ini. Pada akhirnya, dengan perkembangan kecerdasan buatan yang lebih tinggi, semua peralatan rumah tangga sudah memiliki kecerdasan otonom, sama seperti manusia yang berbeda. Secara bertahap, peralatan rumah tangga beriki tinggi ini mengendalikan segala sesuatu di setiap rumah tangga. Mereka dapat membuat Anda makan dan minum makanan pedas, atau membiarkan Anda hidup seperti anjing, tergantung pada suasana hati peralatan rumah tangga itu. Manusia, di sisi lain, tidak dapat berbuat apa-apa. Karena manusia telah bermetamorfosis ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa memasak, membuat teh, mencuci pakaian, atau melakukan pekerjaan lain dalam hidup, yang semuanya disediakan oleh peralatan rumah tangga itu. Oleh karena itu, kita manusia telah menjadi seperti anak domba dalam penangkaran di rumah. Peralatan rumah tangga beriki tinggi ini mengendalikan segala sesuatu di setiap rumah tangga. Mereka dapat membuat Anda makan dan minum makanan pedas, atau membiarkan Anda hidup seperti anjing, tergantung pada suasana hati peralatan rumah tangga itu. Sebaliknya, manusia tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Karena manusia telah bermetamorfosis ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa memasak, membuat teh, mencuci pakaian, atau melakukan pekerjaan lain dalam hidup, yang semuanya disediakan oleh peralatan rumah tangga itu. Oleh karena itu, kita manusia telah menjadi seperti anak domba di penangkaran di rumah. Peralatan rumah tangga beriki tinggi ini mengendalikan segala sesuatu di setiap rumah tangga. Mereka dapat membuat Anda makan dan minum makanan pedas, atau membiarkan Anda hidup seperti anjing, tergantung pada suasana hati peralatan rumah tangga itu. Sebaliknya, manusia tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Karena manusia telah bermetamorfosis ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa memasak, membuat teh, mencuci pakaian, atau melakukan pekerjaan lain dalam hidup, yang semuanya disediakan oleh peralatan rumah tangga itu. Oleh karena itu, kita manusia telah menjadi seperti anak domba di penangkaran di rumah. Atau melakukan pekerjaan lain dalam hidup, yang semuanya disediakan oleh peralatan rumah tangga itu. Oleh karena itu, kita manusia telah menjadi seperti anak domba dalam penangkaran di rumah. Atau melakukan pekerjaan lain dalam hidup, yang semuanya disediakan oleh peralatan rumah tangga itu. Oleh karena itu, kita manusia telah menjadi seperti anak domba dalam penangkaran di rumah. Sungguh mengerikan bagi Dun untuk menarik napas dalam-dalam. Tepat ketika umat manusia sudah ditawan hanya oleh peralatan listrik, perubahan besar lainnya terjadi di planet asal. Perubahan seperti apa? Penyakit karena eksploitasi berlebihan manusia dan pencemaran lingkungan yang ekstrim. Planet asal meletus dengan penyakit mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyerang hampir setiap rumah tangga. Jadi, dalam beberapa dekade, penyakit mematikan ini menghancurkan seluruh umat manusia, dan tak terhitung banyaknya manusia yang mati. Pada saat ini, beberapa robot terkemuka membentuk kekuatan mereka sendiri, dan seluruh dunia, robot secara bertahap menjadi dominan. Sisanya manusia membentuk aliansi dan berperang sangat sengit melawan kerajaan robot. Tapi pada akhirnya, kami kalah karena robot lebih pintar dari kita, dan kita harus menderita akibat kerusakan lingkungan, dan masih banyak manusia yang menderita penyakit mematikan setiap hari. Pada akhirnya, kami harus mengevakuasi planet asal. Pada saat kami mengungsi di sini, jumlah kami berkurang menjadi kurang dari 3 miliar orang. Ini adalah hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Omi menganggukkan kepalanya dan menghela napas dalam-dalam. Omi berkata, jadi, semua keluarga kekaisaran Yan Huang saat itu, apakah itu keluarga bela diri kuno atau keluarga Meisha, mereka semua sudah pergi sekarang. Senior Immortal, setelah semua yang terjadi, hanya 1 dari 100 orang di dunia yang datang ke sini hidup-hidup, di mana masih ada keluarga di masa lalu. Mungkin Anda masih bisa menemukan mantan keluarga almarhum di sini, tapi keluarga lengkapnya hilang. Omi menganggukkan kepalanya. Tidak ada orang lain yang perlu Omi temukan. Awalnya orang-orang yang perlu Omi temukan adalah keturunan dari teman-temannya saat itu, seperti Sukinger dari keluarga Sumeikian. Omi telah mengenalnya sejak lama. Terakhir kali dia datang ke sini, tapi sekarang dia mungkin sudah lama meninggal karena dia jelas tidak muda. Saat itu, seorang tentara datang untuk melaporkan, pemimpin, Marsekal tua Su meminta audiensi. 1863. Apa yang dia lakukan di sini? Dia bilang dia kenal peri senior ini. Ah, biarkan dia masuk. Beberapa menit kemudian, seorang wanita tua pucat dengan penopang perlahan masuk. Ketika dia melihat Omi, dia berkata dengan terkejut, leluhur tua Tang. Kamu adalah, saya Sukinger, apakah Anda melupakan saya? Saat itu, ketika saya baru berusia 20-an, Anda membawa kembali abu leluhur saya Sumeikian. Kamu Sukinger. Omi terkejut. Sukinger yang diingat Omi adalah seorang wanita cantik, tapi sekarang dia adalah seorang wanita tua yang sedang sekarat.
Wajah keriput wanita tua Su memeras beberapa air mata kegembiraan. Omi berkata, kamu datang ke sini. Ya, leluhur tua Tang. Tangan Omi berada di atas kepala Sukinger, rambut Sukinger, dengan kecepatan yang terlihat berubah dari putih menjadi hitam, dan kulit keriput di wajahnya menjadi halus dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, wanita tua pucat di ambang kematian itu berubah menjadi seorang wanita muda yang cantik, seolah-olah dia berusia 18 tahun lagi dalam sekejap. Ah, para pemimpin manusia di tempat kejadian, dan seterusnya, semua orang tercengang. Menerkam. Pemimpin manusia dan beberapa lainnya, terkejut sampai berlutut, seolah-olah makhluk abadi yang nyata telah bermanifestasi, mengubah seorang wanita tua yang akan mati menjadi seorang gadis berusia 18 tahun. Jenis apa keajaiban adalah ini? Bagaimana mereka bisa memahaminya? Omi berkata, Sukinger, kamu sudah berusia 18 tahun lagi. Ah, Sukinger menyentuh wajahnya, seluruh tubuhnya konyol. Sukinger seharusnya segera mati. Dia sudah terbaring di rumah sakit pangkalan manusia dengan tabung di tangannya, dikelilingi oleh sekelompok keluarga. Anggota yang menemaninya dalam perjalanan terakhirnya hanya menunggu untuk memejamkan mata. Kemudian, melihat Omi di TV, Sukinger hidup kembali meskipun dia keberatan. Akibatnya, berubah menjadi gadis berusia 18 tahun. Suking, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sukinger, saya tidak berpikir Anda masih hidup, kata Omi. Ini semua berkat Tang leluhur tua, yang memberi saya kesempatan seni bela diri saat itu, memungkinkan saya untuk menerobos ke alam leluhur, sehingga umur saya dapat mendukung saya sampai sekarang. Kata Sukinger dengan suara manis, suaranya manis dan tidak menyenangkan beberapa saat yang lalu ketika dia masih pucat dan tua. Omi menganggukkan kepalanya, waktu yang benar-benar dihabiskan Omi sejauh ini setelah melangkah ke alam spiritual, hampir lebih dari 10 tahun di alam spiritual, beralih ke alam fana, adalah lebih dari 100 tahun. Jadi Sukinger sekarang hampir berusia antara 130 dan 140 tahun. Sukinger menggerakkan tubuhnya, karena dia telah berada dalam kondisi usia tua untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba persendiannya menjadi sangat gesit. Dia sedikit tidak nyaman untuk sesaat, tetapi perasaan ini sangat luar biasa sehingga tidak mungkin bagi siapa saja yang belum mengalaminya secara langsung untuk menghargainya. Omi bertanya, Sukinger, berapa banyak dari keluarga bela diri kuno Kekaisaran Yan Huang yang masih ada sampai sekarang? Sukinger sibuk berkata, kembali ke leluhur saya, tidak ada lagi keluarga saat ini, seluruh umat manusia hanya memiliki 3 miliar yang tersisa. Kekaisaran, tetapi puluhan miliar orang, dan dunia bahkan lebih triliunan orang. Sekarang 3 miliar ini mampu bertahan, ketika itu benar-benar tidak mudah. Karena mereka telah lolos dari kerusakan akibat penyakit mematikan dan pembunuhan tentara robot. 3 miliar orang di pangkalan manusia hari ini, dapat dikatakan bahwa setiap orang dari mereka adalah elit ras manusia. Dan, untungnya, sebagian besar dari 3 miliar elit manusia ini adalah ahli seni bela diri. Nenek moyang saat itu, mengandalkan objek eksternal bukanlah solusi jangka panjang, memperkuat diri sendiri dan meningkatkan seni bela diri adalah hal mendasar. 3 miliar manusia yang masih hidup saat ini semuanya adalah pendukung seni bela diri dan telah mencapai prestasi yang sangat tinggi dalam bela diri. Seni, Yan Xinyi bertanya, bukankah ada prajurit Mesha, prajurit genetik saat itu? Pejuang Meh, ketika mereka pertama kali berkembang, membutuhkan kekuatan mental manusia untuk mengendalikan mereka. Jadi ada beberapa pejuang Meh yang kuat secara mental yang rendah dalam seni bela diri sendiri, tetapi bisa memanipulasi baju besi, sehingga mendapatkan status yang sangat tinggi di dunia. Sayangnya, dengan peningkatan bertahap dari baju besi tidak lagi membutuhkan manusia untuk mengendalikannya, karena baju besi itu juga cerdas, jadi prajurit baju besi tidak ada lagi. Dan pada saat itu, ramuan genetik juga diteliti, dan suntikan ramuan genetik dapat memodifikasi cacat genetik manusia dan membuat tubuh terus-menerus lebih kuat. Pada awalnya memang benar bahwa manusia yang disuntik dengan ramuan genetik menjadi sangat kuat. Namun, gen adalah hal yang terlalu rumit untuk dipelajari sama sekali, dan mereka akan terus berubah seiring waktu. Perubahannya, dalam waktu kurang dari 20 tahun, manusia yang telah disuntik dengan ramuan genetik itu memiliki segala macam efek samping, dan dengan demikian para pejuang genetik mati. Diciptakan oleh Tuhan. Omi mengangguk ketika Omi terakhir kembali ke sini saat itu, seni bela diri kuno dunia ini tidak disukai, dan yang naik ke panggung dunia adalah peradaban baju besi dan pejuang gen. Di seluruh dunia, mereka yang berlatih seni bela diri malah dipukuli dengan marah oleh prajurit Mesha, status mereka sangat rendah, dan seni bela diri kuno hampir mencapai titik kepunahan, hanya menyisakan beberapa keluarga seni bela diri kuno di dunia yang masih menganut seni bela diri. Omi sangat sedih ketika mengetahui situasi ini. Omi tidak ingin melihat seni bela diri kuno menghilang di dunia ini. Jadi Omi mengalahkan prajurit baju besi terkuat dan menendang bom atom terkuat. Keterampilan seni bela diri Omi mengejutkan dunia. Setelah itu, Omi juga mengadakan kuliah seni bela diri skala alam semesta, berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berlatih seni bela diri. Sekarang kembali ke sini 100 tahun kemudian, dunia telah mengalami 1000 perubahan lagi, karena pencemaran lingkungan, ditambah perkembangan kecerdasan buatan, secara mengejutkan menyebabkan ras manusia akan punah. 3 miliar manusia terakhir yang selamat adalah semua ahli seni bela diri kuno. Sukinger berkata, leluhur tua Tang, 3 miliar elit manusia dari basis manusia kita dapat datang ke sini hidup-hidup hari ini, dan dapat dikatakan bahwa pidato yang Anda berikan saat itu memiliki peran penting untuk dimainkan. Itu karena dari pidato yang Anda berikan saat itu yang mengilhami begitu banyak dari kita penggemar seni bela diri kuno, dan mencapai begitu banyak kekuatan alam bawaan dan terpadu di seluruh dunia. Yan Xinyi sibuk berkata, maksudmu, 3 miliar manusia di sini semuanya adalah ahli bawaan?
Ya, dari 3 miliar yang selamat dari basis manusia, lebih dari 1,3 miliar adalah ahli bawaan, dan lebih dari setengah dari 1,3 miliar ahli bawaan ini berasal dari Kekaisaran Yan Huang kami. Selain itu, ada lebih dari 100 juta orang yang telah mencapai alam persatuan, dan dari 100 juta ahli alam persatuan ini, 70 juta diantaranya berasal dari Kekaisaran Yan Huang kami. Omi sedikit terkejut, bukan karena ada begitu banyak ahli alam bawaan dan kesatuan, jumlah ini, jika ditempatkan di dunia lain, tidak banyak sama sekali. Sebaliknya, itu karena ada begitu banyak orang dari Kekaisaran Yan Huang. 1864. Kekaisaran Yan Huang sekuat ini. Karena leluhur tua Tang berasal dari Kekaisaran Yan Huang, Anda adalah kebanggaan Kekaisaran Yan Huang kami, jadi Anda menginspirasi kami. Omi bertanya, keluarga saudara-saudaraku saat itu, seharusnya ada keturunan yang hidup juga. Tentu saja ada, meskipun keluarga tidak ada lagi, tetapi setiap keluarga, dibandingkan dengan keluarga lain di dunia, masih berjumlah besar. Itu bagus. Yan Xinyi berkata, aku baru saja mendengar tentara itu memanggilmu Marsekal Tuasu. Apa maksudmu? Su Qinger tersenyum, sejujurnya, 10 menit yang lalu, saya berada di rumah sakit dengan selang di mulut saya, dan putra dan cucu saya berkumpul di sekitar tempat tidur saya, bersiap untuk mengantar saya pergi. Marsekal besar pasukan sekutu, tapi sekarang aku sudah tua dan pensiun. Oh, tidak heran mereka memanggilmu Marsekal Tuasu. Meskipun keterampilan seni bela diri Su Qinger tidak terlalu kuat, alam leluhur, dia telah mencapai kesempurnaan agung leluhur dan tampaknya selangkah lagi untuk mencapai puncak. Omi memperhatikan bahwa di pangkalan manusia ini, setidaknya ada 100 kesempurnaan Zongxi. Ketika Omi masih berlatih seni bela diri di sini, tidak ada satupun wilayah Zongxi. Omi adalah orang pertama yang melangkah ke wilayah Zongxi, dan sekarang, ada lebih dari 100 kesempurnaan Zongxi. Pemimpin manusia berkata kepada Omi, leluhur tua Tang, Anda kembali tepat pada waktunya. Dengan Anda di sini, sangat mudah untuk memusnahkan robot-robot itu. Robot-robot itu, mereka bahkan tidak dianggap manusia, mereka seharusnya tidak ada. Keberadaan mereka tidak ada artinya bagi evolusi dan perkembangan manusia, mereka tidak dapat bereproduksi, mereka hanya dapat menyimpan bahan mentah penambangan, membangun pabrik, dan memproduksi mesin. Jika ini terus berlanjut, planet induk akan dihancurkan oleh mereka cepat atau lambat. Saya pikir, leluhur tua Tang, Anda juga tidak ingin bekas planet kita dieksploitasi secara berlebihan hingga penuh dengan kerusakan. Omi berkata, robot-robot itu, bahkan jika saya tidak harus memusnahkan mereka, cepat atau lambat mereka akan selesai, dan suatu hari, sumber daya planet ini akan habis. Mereka tidak perlu makan dan tidur, tetapi mereka membutuhkan sumber daya. Tanpa mereka, bagaimana robot bisa bertahan? Pemimpin manusia berkata, robot-robot itu sangat cerdas. Setelah sumber daya planet induk disadap, mereka akan datang ke luar angkasa, dan pesawat ruang angkasa saat ini sangat cepat. Seluruh sumber daya galaksi tersedia untuk mereka gunakan. Jadi dihitung, biarkan mereka binasa dengan sendirinya. Saya khawatir itu akan memakan waktu jutaan tahun. Jutaan kita 3 miliar manusia, berapa lama kita bisa bertahan? Omi terkejut, dia tidak menyangka bahwa sumber daya di luar angkasa masih memungkinkan mereka untuk mengkonsumsinya untuk waktu yang lama. Tampaknya mereka benar-benar perlu dimusnahkan. Jika tidak, manusia di dunia ini pasti akan punah. Dan bahkan jika robot-robot itu dibiarkan menemukan jalan melalui dunia lain, momok ini masih akan meluas ke dunia lain. Robot-robot ini hanyalah kanker. Jangan khawatir, karena aku kembali, tentu saja aku tidak akan membiarkan robot-robot itu melanjutkan momok mereka. Dunia ini pada akhirnya akan kembali ke jalur bela diri. Hanya jalur bela diri yang benar-benar memungkinkan seseorang untuk berevolusi. Jadi disebut sains, disebut ramuan genetik, ini, pada akhirnya, tidak bisa membalikkan gelombang sebesar itu. Kata Omi. Pemimpin manusia sibuk berkata, Pak Tua Tang, kamu tidak tahu robot-robot itu benar-benar tidak seburuk yang kamu pikirkan. Sangat mudah untuk ditangani. Anda baru saja berada di planet asal, dan robot yang keluar untuk membunuh Anda hanyalah tentara kecil, hanya yang mereka kirim untuk menguji Anda. Master robot yang sebenarnya, mereka bahkan tidak muncul. Hanya untuk mengujiku. Ya, Anda tidak tahu banyak tentang mereka, tetapi kami tahu terlalu banyak tentang mereka. Semua robot yang menguji Anda masih menggunakan meriam laser, dan ini adalah prajurit robot, bukan master robot. Oh, aku penasaran kalau begitu, robot masih bisa menjadi ahli. Omi tersenyum ringan, meskipun pemimpin manusia dan Su Qinger dan yang lainnya penuh dengan kekhawatiran, tetapi karena Omi sangat jelas, dia adalah pria yang kuat. Tahap transmigrasi, tidak peduli seberapa kuat robot itu 10.000 kali lebih kuat, itu tidak cukup bagi Omi untuk memiliki tangan, tidak perlu khawatir. Namun, Omi sedikit terkejut karena robot itu bisa begitu kuat. Pemimpin manusia berkata, leluhur Tang, saat ini ada total 388 kerajaan robot di planet asal, dan di antara mereka, ada 10 kerajaan robot, dan kaisar mereka, yang telah ditingkatkan ke generasi ke-28 dari kekuatan asli, adalah begitu kuat sehingga Anda tidak bisa percaya betapa kuatnya mereka. 28 generasi kekuatan asli. Kekuatan asli, kekuatan yang mereka teliti secara robotik, dan itu adalah kekuatan yang telah mereka tingkatkan menjadi 28 generasi. Salah satu dari 10 kerajaan robot ini, salah satu dari mereka dapat memusnahkan kita jika mereka hanya menemukan basis manusia kita. Omi mengangguk, jadi untuk berbicara, kaisar mesin yang telah meningkatkan ke-28 generasi kekuatan asli, kekuatan mereka setidaknya setara dengan alam penyangkalan puncak, dan bahkan mungkin setara dengan kembalinya ke alam void. Sial, berpikir seperti ini, Omi merasa sedikit menakutkan.
Pemimpin manusia berkata, leluhur Tuatang, pilot generasi ke-28 itu, mereka benar-benar kuat. Saya merasa bahwa seni bela diri manusia kita, tidak peduli seberapa banyak kita melatih daging kita tidak dapat mencapai level mereka. Tidak peduli berapa banyak kita melatih daging kita, tidak peduli seberapa banyak kita melatih daging kita terbuat dari daging, dan tubuh mereka terbuat dari bahan yang ratusan kali lebih keras daripada paduan. Omi berkata, tolong jangan ragukan kekuatan martial Dao. Anda hanya duduk di sana memandangi langit. Anda tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa kuat martial Dao saat mencapai titik ekstremnya. Kaiju yang Anda sebutkan setara dengan manusia yang kembali ke fight, percaya atau tidak, saya akan meminta beberapa manusia yang kembali ke fight untuk datang ke sini dan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang lebih kuat. Omi benar-benar ingin kembali ke dunia lain dan meminta beberapa orang kuat Returned Fight untuk datang dan menunjukkan kepada mereka, tetapi Omi hanya perlu 10 menit untuk membawa seseorang. Tentu saja, Omi bisa melakukannya sendiri, tetapi rasanya terlalu mahal baginya untuk menghadapi robot-robot itu secara pribadi. Omi melemparkan sebuah gulungan. Tidak ada yang tahu berapa banyak robot yang harus dia hancurkan. Bertarung dengan level Omi tidak bahkan disebut pertempuran, dan Omi tidak tertarik untuk membunuh robot-robot itu, jadi dia mungkin juga membawa beberapa orang kuat fight yang dikembalikan dari dunia lain. Leluhur Tuatang, Anda mengatakan dunia lain. Saya akan memberitahu Anda, robot-robot itu juga tahu tentang dunia lain dan mencari jalan di seluruh dunia. Robot-robot itu juga ingin melakukan perjalanan ke dunia lain. Omi terdiam, meskipun benar bahwa robot-robot itu dapat membawa kehancuran ke dunia lain, mustahil untuk mencapai kemenangan, karena robot terkuat di dunia lain, Returned Fight pasti bisa mengalahkan robot terkuat. Kecuali, tentu saja, robot terkuat telah berevolusi lagi. 1865. Namun, ancaman robot ini memang sangat hebat. Sukinger berkata, leluhur Tuatang, apa yang baru saja dikatakan pemimpin sebenarnya masih di sisi konservatif. Pemimpin mengatakan bahwa selusin kaisar mesin terkuat telah berevolusi menjadi generasi ke-28 dari kekuatan aslinya. Namun, menurut tebakan saya, pilot generasi ke-29, atau bahkan ke-30 mungkin telah lahir. Karena, saya telah mendapatkan informasi yang belum dikonfirmasi sebelumnya, dan itu terjadi 30 tahun yang lalu. Ada beberapa robot, mereka tampaknya mencari beberapa jenius, dan ada juga subjek yang sedang diteliti tentang cara menghancurkan kekosongan. Dan sekarang setelah 30 tahun telah berlalu, saya tidak tahu seberapa baik mereka melakukannya, atau apakah itu berita palsu. Omi terkejut, meneliti apakah akan menghancurkan fight. Omi sedikit kaget. Ya Tuhan, robot-robot itu telah berkembang sampai ingin menghancurkan kehampaan. Ini sudah mencapai tingkat kembali ke leluhur. Jika robot-robot itu benar-benar menghancurkan kehampaan, bukankah mereka akan memasuki dunia roh? Jika robot memasuki dunia roh, maka dengan tingkat kecerdasan dan teknologi mereka, akan menjadi apa robot jika mereka menggunakan sumber daya dari dunia roh, yaitu, para jenius, ramuan, pil, dan alat ajaib dari dunia roh, untuk mengembangkan teknologi. Itu benar-benar tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Karena sekarang, robot dapat mencapai tingkat ini hanya dengan menggunakan sumber daya alam fana, dan jika mereka menggunakan sumber daya alam spiritual, itu akan menjadi sangat luar biasa. Benarkah zaman robot akan datang? Omi tak hanya bertanya pada dirinya sendiri. Omi berkata kepada pemimpin manusia, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini, kalian bisa pensiun dulu, Sukinger tetap tinggal. Ya, pemimpin manusia dan wakil pemimpin lainnya mundur, hanya menyisakan Sukinger. Omi tersenyum, Sukinger, kamu sekarang berusia 18 tahun lagi, sungguh perasaan yang luar biasa. Rasanya agak tidak pada tempatnya, lengan dan kaki tua, tiba-tiba menjadi sangat fleksibel, seolah-olah saya terlahir kembali sebagai tubuh. Oh, kamu dianggap terlahir kembali sekarang, dan karena kamu adalah keturunan dari keluarga Sumeikian, aku tentu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Apakah kamu siap untuk mengikutiku di masa depan? Perpisahan dengan alam fana selanjutnya, aku akan membawamu ke alam roh. Ah masa, tentu saja saya akan. Kalau begitu, selesaikan pemakamanmu, kupikir kamu mengatakan bahwa kamu hanya berada di ranjang rumah sakit dengan tabung yang siap mati. Kalau begitu aku akan berpura-pura sudah mati, dan membiarkan anak-anak dan cucu-cucuku mengurus pemakaman untukku. Sukinger berjalan keluar dari ruangan dan berkata kepada seorang perawat di luar yang telah menemaninya di sini, pergi ke pintu depan dan beritahu kerabat Sukinger bahwa, katakanlah, Sukinger telah pergi dan berjalan dengan damai. Perawat itu tidak melihat bahwa gadis cantik berusia 18 tahun ini adalah salah satu Sukinger yang masih muda. Perawat sibuk bertanya, tapi, di mana tubuh wanita tua Su? Keluarganya tidak bisa melihat mayatnya, bukan? Beritahu keluarga Sukinger bahwa tubuh Sukinger sendiri diambil oleh leluhur Tuatang. Ya, baru kemudian perawat itu pergi dan datang ke pintu masuk gedung ini untuk memberitahu anggota keluarga di luar tentang hal ini. Anak-anak dan cucu Sukinger tidak curiga, bagaimanapun, Sukinger awalnya menunggu untuk mati di rumah sakit, dan hanya kembali ke tempat ini setelah melihat Omi muncul di TV, dan sekarang dia sudah mati, itu masuk akal. Hanya saja, sisa-sisanya diambil oleh leluhur Tuatang, merasa sedikit menyesal, tetapi itu juga merupakan kehormatan nenek mereka. Dengan itu, keturunan Sukinger kembali untuk mengurus pemakaman nenek mereka. Sukinger sudah hilang di mata keturunan keluarga Su mereka. Mereka tidak akan tahu bahwa nenek mereka berusia 18 tahun lagi. Bahkan jika mereka bertemu muka dengannya, mereka tidak akan percaya, mereka akan berpikir bahwa dia hanya mirip dengannya. Pada saat ini, di dalam ruangan, Yan Xingyi berkata, Fenger, bukankah kamu sendiri yang akan membunuh robot-robot itu? Sensei, kita transmigrasi robot-robot itu bisa dipadamkan dengan pikiran, aku benar-benar tidak peduli untuk menggertak spesies baru yang begitu lemah.
Spesies baru. Ya, segala sesuatu di dunia, keberadaannya wajar. Sebenarnya, saya agak bingung apakah saya harus melawan dunia dan menghapus robot-robot itu atau tidak. Robot ini, alasan mengapa ia dilahirkan, juga sejalan dengan perkembangan zaman, itu milik spesies baru yang telah muncul, sama seperti manusia, dan jutaan binatang buas. Sekarang spesies baru ini baru saja muncul, apakah saya melakukan hal yang benar dengan memenggal kepalanya di tempatnya? Tetapi jika Anda memikirkannya dari sudut pandang ras manusia, jika Anda tidak memusnahkan spesies robot itu, 3 miliar manusia ini akan binasa cepat atau lambat. Omi menggelengkan kepalanya. Di seluruh alam semesta, ada begitu banyak spesies manusia, bagaimana kita bisa memusnahkan manusia dengan robot? Dan sangat tidak adil untuk berpikir dari sudut pandang robot bahwa spesies baru mereka baru lahir dan akan segera lahir. Adam, Windy, kamu tidak ingin memusnahkan robot-robot itu, kan? Manusia di sini sekarang masih mengandalkanmu untuk memusnahkan robot dan kemudian mengembalikan dunia ini kepada mereka manusia. Omi memikirkannya dan menghela nafas. Shizuo, sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin memusnahkan robot. Ini sangat telah menjadi spesies yang sangat kuat. Apa alasan saya harus memusnahkan spesies baru yang berpotensi mendominasi dunia? Dunia roh di masa depan. Sekarang aku di sini, jadi tidak mungkin 3 miliar manusia di sini akan dimusnahkan oleh robot. Kita seharusnya menjadi makhluk setengah abadi yang kuat. Kita seharusnya tidak ada di ruang dan waktu ini dan menghancurkan dunia roh. Perkembangan saat ini sudah melanggar hukum alam semesta bagi saya untuk menyelamatkan 3 miliar manusia ini sekarang, dan bahkan lebih bertentangan dengan hukum alam untuk memusnahkan spesies baru. Jika kita tidak datang ke dunia fana kali ini, maka, seiring dengan perkembangan waktu, spesies robot pasti akan menguasai dunia teknologi ini. Bahkan akan ada spesies robot yang memasuki dunia roh segera. Di dunia roh, ribuan spesies, tidak ada satu spesies robot yang kekurangan spesies robot. Mengapa saya ingin memusnahkan spesies yang baru lahir? Yan Xinyi mengangguk, tampaknya merasa agak dibenarkan. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang spesies, memang benar bahwa Anda tidak bisa melawan kehendak Tuhan dan memusnahkan spesies robot. Jadi, aku tidak suka terlibat dalam perang semut. Omi berkata, bagi Omi, membasmi robot berarti menginjak sarang semut, dan perang antara manusia dan robot di alam fana adalah perang antara semut berkepala besar dan rayap kecil, terlepas dari apakah mereka semut berkepala besar atau rayap kecil. Jadi, kamu benar-benar ingin pergi ke dunia lain dan mendapatkan beberapa pembangkit tenaga listrik Returnet Void di sini. Omi mengangguk. Ya, kita adalah makhluk setengah abadi, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan alam fana, jadi biarkan mereka manusia fana menanganinya sendiri. Aku akan pergi ke dunia lain dan menemukan beberapa yang terkuat. Para ahli fight yang kembali. Jika para ahli fight pengembalian terkuat tidak dapat mengalahkan spesies robot di sini, maka itu berarti bahwa kehendak surga akan memungkinkan spesies baru ini untuk bangkit, jadi saya tidak akan berani melanggar kehendak surga. Bersambung.